Bab 591 Tang Folei 1. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang, semuanya sudah siap pada saat percakapan berakhir. Ayo pergi. Golden Cicada sepertinya sedikit tidak sabar. Dengan kilatan cahaya Buddha, ia menyelimuti orang-orang di sekitarnya dan menghilang menjadi seberkas cahaya yang mengalir, melesat ke kejauhan seperti sambaran petir. Dia tidak menemui penyergapan apapun dalam perjalanan ke aula utama sekte tersebut. Tidak semua orang tetap teguh pada hari ketika Tang Folei mengkhianati sekte tersebut. Lagi pula, untuk sekte besar seperti sekte pencari ilmu pedang, mustahil tanpa adanya pengecut. Hampir 100 orang memilih untuk berjanji setia kepada Tang Folei dan menjadi anteknya. Mereka menangani urusan internal Tang Folei dan membantunya mengambil alih kendali sekte tersebut. Tapi sekarang, tidak satupun pengkhianat itu muncul. Sekte ini baru saja pulih dan belum dikembalikan ke kejayaannya. Banyak hal yang perlu segera dilakukan. Semua murid berencana untuk berada di aula utama dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Tang Folei, pengkhianat terbesar dalam sejarah sekte pencari ilmu pedang, dipotong-potong. Beberapa bahkan merancang penyiksaan yang paling kejam agar dia menderita rasa sakit yang paling tak tertahankan sebelum dia meninggal. Tidak ada murid yang masih hidup yang tidak membencinya. Kebencian semacam ini jauh melebihi apa yang mereka rasakan terhadap Han Yang Jian dan anggota sekte ilmu pedang pembelah surga lainnya. Mereka semua percaya bahwa Tang Folei pasti akan mati di tangan Ding Hao. Namun, Ding Hao menghentikan mereka pergi ke aula utama. Dia bahkan mengirim Wang Juefeng dan Guan Feidu pergi untuk mengurus pemulihan dan koordinasi. Dia memilih pergi ke aula utama sendirian. Dia ingin menghadapi Tang Folei sendirian. Jalan setapak yang dilapisi batu nisan biru itu kosong. Kuncup-kuncup hijau lembut tumbuh dari pepohonan di pinggir jalan. Bau samar darah meresap di udara. Dibandingkan dengan area TPA di gunung belakang dan 3 anak tangga yang lebih rendah, area ini tidak terpengaruh oleh pertempuran, mempertahankan gaya asli dari sekte pencari ilmu pedang. Kali ini Ding Hao tidak tersesat. Dia berjalan selangkah demi selangkah di sepanjang jalan yang familiar namun aneh. Setelah 1/4 jam penuh, aula utama akhirnya dapat dijangkau. Bangunan megah ini mewakili kekuatan inti dari sekte pencari ilmu pedang. Menjadi pemilik gedung ini berarti mengambil kendali atas seluruh sekte. Ding Hao merasakan jejak samar dari formasi transmisi prasasti luar angkasa ketika dia tiba di alun-alun di depan aula utama. Masih terdapat sisa-sisa pola prasasti di tanah. Tentunya, 30 menit sebelumnya, beberapa orang dipindahkan ke posisi yang tidak diketahui dari tempat ini melalui formasi transmisi besar. Ding Hao hanya melihatnya sekilas dan kemudian tidak mempedulikannya setelah itu. Karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang yang dia cari masih berada di dalam aula utama. Selangkah demi selangkah, Ding Hao menaiki tangga. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia telah berada di sana berkali-kali sejak dia menjadi pemimpin puncak dari puncak tersembunyi pedang. Namun, hanya 2 kunjungan yang masih segar dalam ingatannya, pertama, dan kali ini. Ketika pertama kali pergi ke sana, Ding Hao hanyalah seorang murid nominal yang tidak diketahui, penuh kegembiraan dan kegembiraan. Namun kali ini, dia terus memiliki keinginan untuk berbalik, pergi dan tidak pernah kembali. Tidak ada penjaga. Dengan dorongan lembut, pintu batu aula utama tiba-tiba terbuka. Di dalam agak gelap, pilar naga besar berjajar dalam 2 baris dengan jarak 10 meter, memanjang hingga ke dalam aula. Tidak ada penjaga di dalam. Udara dipenuhi rasa dingin dan kesepian. Ding Hao maju selangkah demi selangkah dan akhirnya mencapai kursi batu raksasa milik kepala sekte. Dia mendongak. Seorang pria parubaya kekar, galak seperti singa, berdiri di sana dengan tenang. Dia mengenakan baju kulit dengan pedang panjang di tangannya. Jubah di belakangnya menonjol seolah tertiup angin. Sinar keluar dari matanya. Seperti iblis dalam bayang-bayang, dia berdiri di depan kursi batu dan menatap Ding Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tang Folei. Itu adalah Tang Folei. Pengkhianat terbesar dalam sejarah sekte pencari ilmu pedang ini memandang Ding Hao sambil mencibir. Wajahnya juga menunjukkan permusuhan dan bekas dendam. Beraninya kamu. Kenapa kamu tidak berlutut di depan kepala sekte? Suara Tang Folei sedingin es di dunia bawah. Ding Hao menatapnya. Matanya tiba-tiba menjadi tenang, tanpa kebencian dan kemarahan. Dia bertanya dengan lembut, "Kakak senior Tang, apakah Anda mau menjelaskannya?" "Menjelaskan? Haha,
Penjelasan apa yang perlu saya berikan? Saya mengkhianati Li Jianyi, saya membunuh Qi Qingshan, dan posisi kepala sekte selalu menjadi milik saya. Ding Hao, apakah kamu akan memberontak? Tang Folei mencibir. Ding Hao bertanya dengan tenang, kamu mengatakan ini karena kamu ingin aku membunuhmu, untuk melepaskan semua rasa bersalahmu, bukan? Hahaha, aku adalah kepala dari sekte pencari ilmu pedang. Apakah kamu berani membunuhku? Tang Folei membuka telapak tangannya. Pedang giok kecil muncul, berputar dan bersinar lembut. Dia berteriak, tanda kepalanya ada di sini. Orang yang memegangnya dapat memimpin seluruh sekte. Ding Hao, sebagai murid, beraninya kamu bersikap kasar padaku dan memanggilku kakak laki-laki. Kamu buru-buru menunjukkan kepadaku tanda kepala itu karena kamu ingin aku mengetahui keberadaannya, sehingga aku merebutnya darimu, kan? Ding Hao berkata dengan dingin, kakak senior Tang, kamu tahu bahwa aku tidak akan bertindak bodoh, berlutut dan membungkuk hanya karena kamu memiliki tokennya, tetapi kamu tetap mengeluarkannya. Apa menurutmu aku tidak tahu apa-apa? Kamu, wajah Tang Folei berubah dan dia berkata dengan marah, idiot, aku bahkan membunuh Qi Qingshan dan Li Jianyi. Apakah kamu pikir aku akan melepaskanmu? Aku akan mengampuni hidupmu jika kamu berlutut dan menyapaku sekarang. Ding Hao menundukkan kepalanya, berpikir sejenak dan menjawab, oke. Kemudian, dia berlutut, menghadap Tang Folei. Seolah tersambar petir, Tang Folei berdiri terpaku di tempatnya, tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, dia tertawa dan berkata, baiklah, Ding Hao, saya akan mengampuni hidupmu sejak kamu menyerah. Anda dibebaskan dari nasib yang diderita oleh Li Jianyi dan Qi Qingshan. Ding Hao mendongak dan menghela nafas, kakak senior Tang, berapa lama lagi kamu berencana untuk melanjutkan tindakan ini? Anda menyebutkan kematian kepala Jianyi dan Grandmaster untuk memprovokasi saya agar membunuh Anda, bukan? Tapi aku tahu segalanya. Apa yang kamu bicarakan? Kamu, Tang Folei mulai gemetar. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan akhirnya menurunkannya dengan sia-sia. Tanpa sadar, dia sudah menangis. Bagaimana Grandmaster dan kepala Jianyi meninggal? Ding Hao bertanya dengan sungguh-sungguh, kakak senior Tang, bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya sekarang? Dua aliran air mata mengalir dari mata Tang Folei. Dia sepertinya telah berumur ratusan tahun dalam sekejap. Karena putus asa, dia terjatuh di depan kursi batu. Wajahnya yang tadinya garang seperti singa dipenuhi rasa lelah yang tak ada habisnya. Tang Folei menunduk dan tersenyum pahit, merasa sedikit lega. Paman bela diri Qi Qingshan benar. Anda tidak akan tertipu dengan ini. Aku tidak tahu apakah harus menyebutmu jenius atau bodoh, jika kamu membunuhku dan membawa kepalaku ke sesama murid kita, kamu akan memerintah sekte pencari ilmu pedang dan menikmati prestise yang tak ada habisnya. Anda bisa memimpin sekte untuk mendominasi provinsi salju sebagai pemimpinnya. Bukankah itu lebih baik? Ding Hao menjawab dengan sungguh-sungguh, saya tidak akan membiarkan pahlawan saleh yang siap mengorbankan reputasinya demi sekte mati dalam rasa malu. Anda berhak mendapatkan kehormatan dan akan selalu dikenang atas perbuatan mulia Anda oleh setiap murid sekte tersebut. Tetapi kamu harus tahu bahwa tanganku memang berlumuran darah murid sekte kita. Saya membunuh lusinan tetua sekte pada hari itu, murid saya sendiri, dan lusinan murid lainnya. Puluhan juta orang menyaksikan hal ini dan menganggapnya sebagai fakta. Bahkan jika aku mengatakan yang sebenarnya, apa bedanya? Tang Folei perlahan-lahan menjadi tenang. Dia duduk dengan tenang di tanah dan berkata sambil tersenyum, Ding Hao, Jianyi dan paman bela diri Qi Qingshan telah memenuhi tugas mereka di sekte tersebut. Mereka layak mendapatkan reputasi mereka bahkan dalam kematian dan telah mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Saya mungkin dibenci oleh semua orang, tetapi saya lebih beruntung. Apa kamu tahu kenapa? Mengapa? Ding Hao bertanya. Hahaha, itu karena aku telah melihat sekte itu pulih dengan mataku sendiri sebelum aku mati. Saya juga telah melihat pemuda yang sangat mereka harapkan untuk unggul dan menjadi seseorang yang dapat memimpin sekte pencari ilmu pedang menjadi sekte super. Hahaha, aku menangis bahagia saat melihatmu membunuh praktisi pedang dari sekte ilmu pedang pembelah surga dengan mudah. Tang Folei sedikit menyipitkan matanya dan berkata seolah-olah dia sedang tenggelam dalam ingatannya, sungguh indah dan menawan pemandangan. Haha, Li Jianyi dan paman bela diri Qi Qingshan tidak sempat melihatnya. Emosi yang tak terkatakan muncul di hati Ding Hao.
Meskipun tanah tanpa batas adalah dunia yang dingin di mana hukum rimba berlaku, tidak pernah ada kekurangan tindakan heroik. Selama ribuan tahun, manusia telah mempertaruhkan hidup mereka untuk memperjuangkan keyakinan mereka, teman-teman dan orang-orang yang mereka cintai, generasi muda dan sesama manusia tanpa penyesalan. Betapapun kejamnya dunia ini, beberapa orang masih bisa dengan tenang dan murah hati maju dan mati sebagai martir. Sampai batas tertentu, pengorbanan Li Jianyi dan Qi Qingshan untuk sekte tersebut tidak seberani pengorbanan Tang Folei. Dia tidak segan-segan menyandang nama iblis dan mencemarkan nama baik dirinya sendiri. Inilah kebijaksanaan dan keberanian besar manusia. Ding Hao bertanya pada dirinya sendiri apa yang akan dia lakukan jika dia harus memilih. Dia pasti akan memilih mati dengan mulia daripada hidup dengan aib dan kutukan. Itu membutuhkan banyak keberanian. Pengorbanan Tang Folei memberi waktu yang sangat dibutuhkan oleh sekte pencari ilmu pedang, dan harapan kebangkitannya. Ini melestarikan sekte tersebut secara maksimal. Gunung pencari ilmu pedang belum hancur dalam pertempuran tersebut. Sekitar 80% muridnya masih hidup. 6 puncak dan 6 pangkalan, perpustakaan, balai ramuan, dan bahkan kediaman para murid nominal di bidang latihan bela diri tidak sepenuhnya hancur. Semua ini harus dikaitkan dengan keberanian Tang Folei, menjadi iblis. Tang Folei berjanji setia kepada musuh untuk melindungi sekte tersebut. Itu adalah keputusan heroik dari 3 raksasa sekte pencari ilmu pedang, untuk menukar nyawa 2 pria dan reputasi 1 orang demi kesempatan menyelamatkan sekte tersebut. Lebih baik mati demi tujuan mulia daripada menjalani hidup yang memalukan, hanyalah sebuah slogan yang diidealkan. Mereka bertiga tahu betul bahwa konfrontasi langsung dengan kekuatan utama Akademi Ketenangan dan Sekte Ilmu Pedang. Pembelah surga hanya akan membawa kehancuran seluruh sekte, kematian puluhan ribu murid. Seluruh situasi akan berakhir sebagai percakapan. Itu saja, sekte pencari ilmu pedang, yang telah ada selama ribuan tahun, akan lenyap dari muka bumi. Pada saat bencana melanda, kami sudah tahu bahwa kami memiliki peluang kecil untuk menang dengan partisipasi sekte super di wilayah utara. Kami harus merencanakan kemungkinan terburuk. Untuk meningkatkan kemampuan tempur kami, Paman Bela Diri Qi Qingshan memutuskan untuk berlatih permainan pedang tanpa kembali dan akhirnya mencapai ranah kerajaan bela diri. Dalam pertempuran itu, dia mengalahkan 4 praktisi pedang terbaik dari sekte ilmu pedang pembelah surga satu demi satu, yang menghalangi para praktisi pedang superior tersebut, memaksa mereka untuk mencari cara lain. Pengorbanannya menciptakan kemungkinan untuk masa depan, kata Tang Folei pelan. Ding Hao terkejut. Permainan pedang tanpa kembali adalah metode budidaya yang sangat dilarang di sekte pencari ilmu pedang. Selama ribuan tahun, hampir tidak ada yang mempraktikkannya. Meski bisa meningkatkan kekuatan seseorang puluhan kali lipat dalam waktu singkat, ia memiliki kelemahan fatal. Setelah berhasil menguasainya, seseorang akan mati dalam 10 hari. Itu adalah metode budidaya terlarang yang sepenuhnya potensi tubuh dengan mengonsumsinya sekaligus. Dengan teknik ini, tidak heran jika Qi Qingshan mampu mengalahkan 4 praktisi pedang di puncak alam Raja Bela Diri hari itu. Namun kejayaan seperti itu cepat berlalu, dan tidak akan bertahan lama. Ternyata Qi Qingshan telah memutuskan untuk mengorbankan nyawanya sejak awal. Rencana ini tidak dibuat secara mendadak. Setelah Lu Xiongfei datang dengan undangan pertempuran, Kepala Jianyi, Paman Bela Diri Qingshan, dan saya diam-diam mendiskusikannya berulang kali. Kami mencoba yang terbaik untuk mencari bantuan dari sekte besar lainnya sambil bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Kami menaruh harapan kami pada Anda. Kami berharap Anda dan murid-murid lain yang memasuki medan perang Sage dapat menemukan tempat untuk bersembunyi dan menghidupkan kembali sekte melalui budidaya keras. Kata Tang Folei dengan semangat, saya tidak menyangka hari ini akan datang begitu cepat. Tampaknya Tuhan mengasihani sekte pencari ilmu pedang. Dengan kamu sebagai kepalanya, sekte pencari ilmu pedang akan berkembang selama 1000 tahun. Ding Hao menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Persis seperti yang dia duga. Nah, Ding Hao, sekarang saatnya kamu memberitahuku, bagaimana kamu bisa mengetahui kebenarannya. Tang Folei berkata dengan sedikit rasa ingin tahu. Di dunia ini, tidak ada yang tahu tentang ini kecuali aku. Ding Hao memandangnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak perlu menebak sama sekali. Anda telah menjadi orang benar sejauh yang saya ingat. Meski sedikit dingin dan kaku, kamu jelas bukan tipe orang yang mau menyerah pada musuh. Intuisi dari pikiran esensial tingkat ke-7 membawanya pada kebenaran.
Apa yang dia lihat dan dengar di jalan menjelaskan segalanya, gerbang gunung yang terpelihara dengan baik, para elit sekte yang dipenjara di penjara darah, dan tanda-tanda lainnya. Selama seseorang tidak dibutakan oleh kebencian, dia seharusnya bisa melihat harga seperti apa yang telah dibayar Tang Folei, sang kepala boneka, untuk melindungi sekte tersebut secara maksimal. Tang Folei tercengang, air mata kembali memenuhi sudut matanya. Dia telah bersiap untuk kehilangan reputasinya dan mati, tetapi dia tidak mengharapkan kepercayaan seperti itu dari orang yang memiliki alasan terkuat untuk membunuhnya. Kepercayaan adalah harapan besar baginya. Tapi dia sudah mendapatkannya. Oke, Ding Hao, kamu baik sekali. Tang Folei mengangguk lega dan kemudian berkata, pelan, aku ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir padamu. Apa itu? Ding Hao tercengang. Tang Folei bertanya dengan sedikit gugup, bisakah kamu menangani balas dendam dari Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga? Ding Hao berpikir sejenak dan berkata, saya berjanji dalam 6 bulan, tidak akan ada Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga di dunia ini. Mata Tang Folei berbinar dengan mulut terbuka. Jelas dia terkejut dengan jawabannya. Setelah beberapa saat terkejut, dia tiba-tiba tertawa. Dia tertawa begitu keras hingga dia kehabisan napas. Pada akhirnya, dia tergeletak di lantai dengan tangan di perut. Setelah beberapa lama, dia berhenti. Tang Folei berkata dengan suara rendah, baiklah, saya lega. Ngomong-ngomong, Ding Hao, saya telah mengirim murid-murid yang memilih untuk mengikuti saya melalui formasi transmisi. Mungkin aku sudah sangat tua. Saya tidak ingin melihat ada murid yang menumpahkan darah. Mohon maafkan mereka. Meskipun mereka membuat pilihan yang salah, mereka tidak membahayakan sekte tersebut. Ding Hao teringat formasi transmisi yang menghilang di depan aula utama dan mengangguk. Haha, bagus, sekarang kamu tahu yang sebenarnya. Semuanya sudah jelas. Ayo lakukan. Bunuh aku dan jelaskan kepada murid-murid yang menunggu di luar. Akhiri ini, era baru akan dimulai. Sekte pencari ilmu pedang yang baru tidak membutuhkan orang berdosa dengan reputasi yang ternoda, kata Tang Folei emosional. Ding Hao menggelengkan kepalanya. Anda harus dihormati dan dihormati oleh seluruh sekte. Saya akan menjelaskannya kepada semua orang. Ding Hao terdengar sangat bertekad. Tang Folei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Ding Hao, kamu tidak mengerti. Saya telah menyelesaikan misi saya dan juga melihat harapan kebangkitan sekte tersebut. Saya tidak menyesal jika saya mati. Anda bisa melakukannya sekarang. Mustahil. Ding Hao menggelengkan kepalanya dengan kuat. Itu tidak adil bagimu. Ha. Tang Folei tiba-tiba berdiri dan tertawa. Banteng ***T. Saya, Tang Folei, bukanlah orang yang bergantung pada ketenaran. Sebagai seorang pria, saya tidak mencari pujian dari dunia. Saya hanya berharap memiliki hati nurani yang bersih. Apa yang adil dan tidak adil? Apakah saya melakukan semua ini demi karangan bunga dan tepuk tangan yang tidak berarti? Tapi, Ding Hao ingin mengatakan sesuatu. Tidak perlu bicara lebih banyak, kata Tang Folei tegas, aku akan melakukannya sendiri jika kamu tidak melakukannya. Sebelum dia selesai berbicara, bang, dengan serangkaian ledakan, darah tiba-tiba keluar dari tubuh Tang Folei. Dia berlumuran darah dalam sekejap mata. Ding Hao terkejut. Dia melesat ke depan dan memegang Tang Folei dengan satu tangan. Ketika dia mencoba menyembuhkannya, dia menemukan bahwa Tang Folei telah menghancurkan meridian jantungnya, dantiannya, dan menghilangkan semua kultivasinya, bahkan jiwanya telah hancur. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Kenapa kau melakukan itu? Ding Hao terus-menerus menyuntikkan kinya ke tubuh Tang Folei, berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawanya. Haha. Seperti yang aku katakan, misiku telah selesai. Sekte pencari ilmu pedang yang baru tidak membutuhkan orang yang tidak terhormat, tidak peduli apa, aku secara pribadi telah membunuh para tetua dan murid sekte tersebut, jadi aku tidak bisa tetap di sini. Sekte, kata Tang Folei sesekali dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Ding Hao masih ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Tang Folei menyela, baiklah, Ding Hao, dengarkan aku. Setelah aku mati, biarkan semuanya tenang. Jangan biarkan siapapun mengetahui kebenarannya. Anda sekarang adalah dewa sekte tersebut. Tidak perlu mempertaruhkan reputasi Anda. Sekalipun gengsi Anda, orang akan tetap mempertanyakan Anda jika Anda bersikeras menjelaskan, aku tidak bisa menjadi nodamu. Bagaimanapun juga,
Kamu adalah master sekte yang dikembangkan oleh Jianye dan paman bela diri Qingshan. Ding Hao tidak bisa menahan tangisnya. Ini adalah pengabdian yang tak tertandingi kepada sekte tersebut. Li Jianye, Tang Folei, dan Qi Qingshan telah mengabdikan sebagian besar hidup mereka untuk sekte pencari ilmu pedang. Bahkan di ambang kematian, mereka masih memikirkan kebaikan sekte tersebut. Itu hampir merupakan kesetiaan buta, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam kehidupan sebelumnya sebelum perjalanan waktu. Ding Hao tahu betul bahwa meskipun dia tidak dapat memahaminya, dia harus menghormati mereka. Aku akan menemui kedua orang itu. Haha, dua kepala egois. Saya khawatir mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Vitalitas dalam tubuh Tang Folei berangsur-angsur menghilang, dan senyuman tulus mulai membeku di wajahnya. Saat aku melihat mereka, aku harus membuat mereka dalam ketegangan terlebih dahulu dan kemudian memberitahu mereka apa yang terjadi. Aku akan membuat mereka merasa iri, haha. Begitu dia selesai berbicara, Tang Folei meninggal dengan senyuman di wajahnya. Ding Hao memegangi tubuh tetua itu dan bisa merasakan betapa dinginnya cuaca. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan betapa kecilnya dia di depan para tetua yang telah meninggal dunia. Maaf, kakak senior Tang. Aku benar-benar tidak bisa memenuhi keinginanmu. Saya tidak bisa membiarkan pemimpin terhebat di balai hukuman mati karena malu. Aku bukan dewa dari sekte pencari ilmu pedang. Aku akan memberitahu semua murid dari sekte pencari ilmu pedang bagaimana kita bisa bertahan, Ding Hao bergumam pada dirinya sendiri. Sinar matahari menyinari jendela atap, menyuntikkan sedikit vitalitas dan cahaya ke dalam aula yang gelap dan dingin. Ding Hao perlahan-lahan menyingkirkan tubuh Tang Folei dan menyimpan tanda kepalanya untuk sementara waktu. Setelah selesai, dia perlahan keluar dari aula utama dan berdiri di tangga di depan pintu. Melihat ke bawah, dia melihat matahari merah di langit memancarkan sinar cahaya yang tak terhitung banyaknya, menembus awan, menyinari bumi. Gerbang sekte pencari ilmu pedang sekali lagi menjadi cerah. Masih banyak hal yang harus dilakukan setelah sekte pencari ilmu pedang dibangun kembali. Di kaki tangga, ratusan murid, termasuk Duan Feidu dan Wang Juefeng, berdiri diam di sana, menunggu hasil akhirnya. Tidak ada suara perkelahian atau aura yang keluar dari aula, juga tidak ada darah dan mayat di alun-alun. Mereka merasa sedikit bingung, mereka semua tidak mengerti apa yang telah terjadi. Mata semua orang berbinar saat melihat Ding Hao keluar dengan wajah serius. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi wajahnya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke kejauhan, sepertinya menyadari sesuatu. Sesaat kemudian, api kuning yang dibalut aura kuat terlihat mendekat dalam sekejap seperti badai petir, melesat ke arah gerbang tanpa ada tanda-tanda melambat. Pada saat ini, pemulihan sekte pencari ilmu pedang baru saja dimulai dan formasi pelindung gunung masih belum diperbaiki. Cahaya keemasan melesat lurus ke depan tanpa hambatan. Ding Hao terkejut. Aura ini sangat tidak biasa dan sangat kuat. Dia tidak berani bersantai. Dia bergegas ke langit dan melepaskan kinya, berteriak dengan marah. Ini adalah gerbang gunung dari sekte pencari ilmu pedang. Kami tidak menerima tamu yang tidak diundang. Kembali, siapa kamu? Suara jernih datang dari cahaya keemasan. Cahaya keemasan tidak melambat. Ia masih melaju menuju gerbang gunung, secepat meteor. Ding Hao sangat marah. Apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa sekte pencari ilmu pedang begitu lemah sehingga siapapun bisa membobol gerbang sekte? Emosi negatif dan dorongan untuk membunuh yang dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir tiba-tiba meledak tak terkendali. Ding Hao melemparkan pukulan, dari mana cetakan tinju besar yang menyala-nyala terbentuk. Itu membelah udara dalam jarak 100 meter, meledak di kehampaan, dan menghantam cahaya. Ledakan, ketika cetakan kepalan tangan yang menyala berjarak 10 meter dari cahaya keemasan, cetakan itu bertabrakan dengan cetakan Buddha dan menghilang. Hah, itu gaya Buddha, Ding Hao sedikit mengernyit. Pukulanku mengandung kekuatan fisik alam kaisar bela diri, tapi pihak lain menerimanya dengan mudah. Kapan ada guru Buddha yang begitu kuat di provinsi salju? Tepat pada saat ini, sebuah suara yang familiar datang dari cahaya keemasan, Amitabha. Pemberi sedekah Ding, harap tunggu. Kami adalah teman, bukan musuh. Itu adalah biarawati abadi tanpa pemikiran, kepala dari sekte pemikiran nol. Oh, biarawati abadi, mohon maafkan saya karena bersikap kasar, Ding Hao memberi hormat.
Sekte Nol Pemikiran dan Sekte Pencari Ilmu Pedang adalah sekutu. Mereka telah menjaga hubungan baik selama ratusan tahun. Dalam pertemuan penilaian sekte, Ding Hao telah melihat biarawati abadi tanpa pemikiran beberapa kali. Temperamen badan Tatao dan Buddha telah membuatnya terkesan. Kami tidak bermaksud mengganggu. Mohon maafkan kami, LMSG Verding. Biarawati abadi tanpa pemikiran berdiri dengan satu tangan terangkat ke dadanya dan berkata, sepertinya kamu telah mengalahkan musuh besar. Sekte Pencari Ilmu Pedang telah diberkati. Yang Mulia Jangkrik Emas merasakan aura pertempuran di Gunung Pencari Ilmu Pedang, jadi kami bergegas ke sini secepat mungkin. Kami mengira pertempuran belum berakhir, jadi kami langsung memasuki gerbang gunung. Kitalah yang bersikap kasar, Yang Mulia Jangkrik Emas. Mata Ding Hao tertuju pada biksu muda tampan di tengah kerumunan. Dia segera memastikan bahwa itu adalah orang yang baru saja menangkis tinjunya dengan cetakan Buddha. Selain dia, tidak ada seorang pun di Sekte Nol Pemikiran yang dapat mengepalkan tinjunya, tetapi dia tidak mengenal biksu muda ini. Dia begitu kuat sehingga Ding Hao tidak dapat memahami kekuatannya saat ini. Namun, perhatian Ding Hao segera dialihkan dari Yang Mulia Jangkrik Emas. Karena dia melihat Lilan di tengah kerumunan. Apakah Lilan masih hidup? Itu hebat. Ini adalah berita terbaik dalam beberapa hari terakhir. Zero. Immortal Nun memperhatikan tatapan Ding Hao dan dengan lembut melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan lembut mendorong Lilan ke pelukan Ding Hao. Dia menjelaskan, sehari yang lalu, muridku menemukan Alemes Giver Lilan tidak sadarkan diri di padang rumput di bawah puncak es. Ding Hao memeluk Lilan dan berkata, terima kasih, Immortal Nun. Sekte Pencari Ilmu Pedang berutang budi kepada Sekte Nol Pemikiran. Biarawati abadi tanpa pemikiran menggelengkan kepalanya dan berkata, pemberi sedekah Ding, itu bukan apa-apa. Saya benar-benar malu karena gagal menawarkan bantuan tepat waktu ketika Sekte Pencari Ilmu Pedang sedang diserang. Karena Anda sudah memimpin grup di sini, silakan datang untuk ngobrol, ajak Ding Hao. Saat itu, Ding Hao tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke arah barat daya. Hampir di saat yang sama, Jangkrik Emas, yang diam-diam mengamati Ding Hao, juga memperhatikan sesuatu dan melihat ke arah yang sama. Di kejauhan, aliran cahaya lain melesat ke gerbang Sekte Pencari Ilmu Pedang dengan kecepatan kilat. Tiba dengan suara samar melodi yang menyenangkan. Ketika semakin dekat, kerumunan itu melihat sebuah pipa besar berterbangan di udara. Di permukaan instrumen itu berdiri puluhan orang, sebagian besar adalah remaja putri yang mengenakan gaun kasa kerajaan. Satu-satunya laki-laki bertubuh kekar, dengan kulit gelap dan pedang besar di bahunya, tampak garang. Itu adalah Qin Ying, Li Yiruo, Zhang Fan, dan yang lainnya yang bergegas dari lembah suara surgawi untuk membantu. Saudara Hao, Li Yiruo melihat Ding Hao dari jauh dan berseri-seri dengan gembira. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangannya dan berteriak. Ding Hao sangat gembira. Li Yiruo berubah menjadi cahaya yang mengalir dan terbang keluar dari pipa menuju Ding Hao. Wajah halusnya bersinar karena kegembiraan. Jika Ding Hao tidak memeluk Lilan, dia akan langsung bergegas ke pelukannya. Mereka telah berpisah selama lebih dari 3 bulan, rasanya seperti selamanya. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, Li Yiruo menyukai Ding Hao. Dia selalu jujur tentang perasaannya dan tidak malu untuk mengungkapkannya. Yiruo, Xiao Fan, haha, kamu tiba begitu cepat. Ding Hao melihat ke atas dan ke bawah. Dia bisa melihat bahwa kekuatan keduanya telah meningkat pesat. Detik berikutnya, Qin Ying dan yang lainnya juga bergerak maju. Ding Hao, kamu kembali. Qin Ying memiliki keanggunan dan keindahan yang tak tertandingi, yang menyerupai peri surga ke-9. Dia tampak sedikit terkejut melihat Ding Hao. Karena kamu di sini, apakah sekte kita sudah? Ding Hao tersenyum lembut dan berkata, jangan khawatir, kakak senior Qin. Sekte Pencari Ilmu Pedang aman sekarang. Qin Ying kagum. Itu adalah sekte super dari provinsi asing yang menduduki Sekte Pencari Ilmu Pedang. Mungkinkah Ding Hao sudah menyelesaikan semuanya sendirian? Lalu, seberapa besar kekuatannya tumbuh? Bukankah itu terlalu mengejutkan? Qin Ying kemudian menyapa Zero. Immortal Nun dan yang lainnya. Mereka akrab satu sama lain, jadi mereka semua merasa nyaman. Sesuai dengan undangan Ding Hao, mereka mendarat dan memasuki Sekte Pencari Ilmu Pedang. Gunung Sekte baru saja dipulihkan, jadi mereka menjaga semuanya tetap sederhana.
Guan Feidu mengatur agar mereka duduk di aula utama dan menghibur mereka dengan semua etika yang pantas. Ding Hao menerima master dari dua sekte sebagai kepala sementara sekte tersebut. Guan Feidu dan Wang Juefeng sangat teliti sehingga orang lain tidak akan meremehkan sekte pencari ilmu pedang. Tentu saja, topik pemulihan sekte tersebut segera dibahas. Guan Feidu dan Wang Juefeng ingin memberikan semua pujian kepada Ding Hao, jadi mereka memberitahu mereka apa yang terjadi di gunung hari itu dengan sedikit berlebihan. Biarawati abadi tanpa pemikiran, Qin Ying, dan yang lainnya semuanya terkejut. Kedengarannya hampir seperti legenda membunuh praktisi pedang di alam marsial royal dalam sekejap mata. Belum pernah ada ahli luar biasa dalam sejarah Provinsi Salju. Tapi sepertinya itu bukan rekayasa. Kalau tidak, kemana perginya para praktisi pedang dari Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga? Mungkinkah mereka mundur dari sekte itu secara sukarela? Sekte pencari ilmu pedang kembali bangkit. Pikiran itu muncul di benak seluruh tamu yang hadir. Pada saat yang sama, mereka diam-diam bersukacita karena seberuntung ini. Untungnya, mereka menjaga hubungan baik dengan sekte pencari ilmu pedang. Kebangkitan Ding Hao pasti akan menguntungkan kedua sekte tersebut. Sedangkan untuk Akademi Ketenangan, Sekte Bintang Jatuh, dan Sekte Lei Yin, sebuah bencana sepertinya tidak dapat dihindari. Zhang Fan menangani Fang Xiaoan hanya dengan 2 pukulan. Saudara Ding, Anda membunuh lusinan praktisi pedang dalam sekejap. Dengan kalian berdua di Sekte Pencari Ilmu Pedang, sekte itu mungkin akan berdiri kokoh di Provinsi Salju selama 1000 tahun. Saya khawatir Provinsi Salju akan menjadi dunia Sekte Pencari Ilmu Pedang di masa depan. Qin Ying memberitahu mereka tentang prestasi Zhang Fan di lembah suara surgawi sambil tersenyum, dan semua orang yang hadir terkejut sekali lagi. Itu adalah kejutan besar lainnya bagi Guan Feidu, Wang Juefeng, dan murid-murid Sekte Pencari Ilmu Pedang lainnya. Tidak ada yang menyangka bahwa murid nominal yang kikuk, yang tadinya lebih lambat belajar dan akhirnya meninggalkan sekte, akan menjadi begitu kuat, terutama Wang Juefeng. Dia telah melatih Zhang Fan dan memperlakukan pemburu kecil yang sederhana dan jujur ini dengan penuh perhatian dan rasa hormat, tapi ini di luar dugaannya. Haha, mengalahkan Fang Xiaoan dengan 2 serangan bukanlah apa-apa. Ding Hao tertawa dan berkata, 2 tangan tidak cukup untuk menghitung puncak Raja Iblis yang terbunuh Xiao Fan di medan perang Sage. Saya khawatir tidak banyak orang yang dapat menerima pukulan penuh Xiao Fan di Provinsi Salju saat ini. Dia kemudian menjelaskan secara rinci bagaimana penampilan Zhang Fan dalam pertempuran yang terjadi di Paviliun Wewangian Surgawi di surga tertinggi. Ding Hao ingin mengambil kesempatan ini untuk membantu Zhang Fan membuat dirinya terkenal. Yang lainnya terpesona. Mereka tidak mengetahui hal ini, dan mereka belum pernah mendengar tentang surga tertinggi di medan perang Sage. Ketika Ding Hao berbicara tentang pertempuran itu, mereka bisa merasakan darah mereka mendidih, hal yang luar biasa telah benar-benar terjadi. Yang Mulia Jangkrik Emas, petapa dari kuil Lei Yin besar, melantunkan nama Buddha dan mendengarkan dengan cermat. Biarawati abadi tanpa pemikiran bertanya dengan ragu-ragu, pemberi sedekah Ding, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Senyuman di wajah Ding Hao menghilang. Dia meletakkan gelas anggurnya dan dengan tenang berkata, dalam 10 hari, saya akan menghancurkan Akademi Ketenangan, Sekte Lei Yin, Sekte Bintang Jatuh, dan semua sekte di Provinsi Salju yang berpartisipasi dalam pengepungan. Tentu saja, klan iblis yang menyerbu villa pencari ilmu pedang di tepi Danau Cermin juga, dan kemudian, saat pertempuran di Puncak Beku selesai, aku akan berangkat ke Provinsi Pedang sebentar dan menjadikan Sekte Ilmu Pedang Pemecah Surga, bayar harganya. Suaranya tenang, tapi seseorang bisa merasakan niat membunuh dalam nadanya. Semua orang yang hadir diam-diam terkejut. Para biarawati dari Sekte Nol Pemikiran meneriakkan nama Buddha berulang kali. Kedengarannya seperti rencana gila untuk melenyapkan 4 dari 9 sekte besar dan puluhan sekte lainnya di Provinsi Salju dalam waktu 10 hari. Tidak masuk akal jika diklaim oleh orang lain, tetapi Ding Hao memiliki kualifikasi dan kemampuan. Mengingat kemampuannya untuk membunuh Kaisar Bela Diri dengan 1 lubang dalam sekejap, dia cukup kuat untuk menyapu seluruh Provinsi Salju. Apalagi dia mendapat bantuan dari Zhang Fan, yang juga ahli yang sangat tangguh, Amitabha. Anda menuai apa yang Anda tabur. Alemes Giverding, pembunuhan adalah hal yang masuk akal untuk membalas dendam sekte. Tolong jangan keberatan saya mengatakan bahwa setelah Anda membunuh pemimpin mereka, lepaskan orang-orang yang tidak bersalah itu. Bagaimanapun juga,
kita semua adalah manusia, jangkrik emas, yang dari tadi terdiam, tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan wajah serius, setelah pembunuhan dimulai, karma akan terjadi. Aku mengkhawatirkanmu. Ding Hao mengangguk dan berkata, saya akan mengingat hal ini. Saya bukan orang yang haus darah dan tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah, tapi saya tidak akan melepaskan orang jahat manapun yang memiliki darah murid sekte pencari ilmu pedang di tangan mereka. Agama Buddha menekankan hukum karma. Alam semesta bekerja dengan caranya sendiri, perbuatan baik akan mendapat pahala, sedangkan perbuatan jahat akan mendapat hukuman. Itu adalah siklus sebab dan akibat, bukan? Golden Cicada mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Alemes Giverding, Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama Buddha. Ding Hao tiba-tiba bertanya, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk sampai ke sini dari kuil besar Leiyin di Gurun Barat? Amitabha, di bawah instruksi kuil Leiyin besar, saya berangkat dari timur Gurun Barat dan melewati 81 formasi transmisi jarak super jauh ke Tanah Suci di Dataran Tengah. Saya kemudian melintasi beberapa wilayah di Tanah Selatan tanpa istirahat. Butuh waktu setengah tahun bagi saya untuk tiba di Provinsi Salju. Ding Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Jaraknya cukup jauh. Golden Cicada memiliki kekuatan yang luar biasa. Hanya butuh 2 jam baginya untuk mencapai sekte pencari ilmu pedang dengan terbang dari sekte nol pemikiran bersama Biarawati Abadi dan yang lainnya. Jika dia membutuhkan waktu setengah tahun untuk melakukan perjalanan sendirian dari perbatasan Gurun Barat ke wilayah utara, melalui formasi transmisi jarak jauh, jaraknya pasti cukup jauh. Ding Hao berpikir sejenak dan bertanya, kamu telah melewati Tanah Selatan. Berapa lama perjalanan dari sini? Golden Cicada berpikir sejenak dan berkata, jika tidak ada penghalang di sepanjang jalan, dibutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk mencapai kota terdekat dari klan manusia. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal itu? Apakah Anda berniat pergi ke Tanah Selatan? Ding Hao mengangguk dan berkata, saya berencana pergi ke Tanah Selatan, tapi saya tidak tahu banyak tentang dunia di luar Provinsi Salju. Yang Mulia Golden Cicada, Anda sering bepergian dan berpengetahuan luas tentang dunia. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Golden Cicada tersenyum dan berkata, silakan, Alemes Giverding. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Terima kasih banyak. Saya ingin tahu, apakah Anda mendengar nama Mu Huang Tianji ketika Anda melewati Tanah Selatan? Ding Hao bertanya dengan penuh harap. Adiknya Ding Ke'er telah dibawa pergi oleh pria bernama Mu Huang Tianji. Tidak ada kabar tentangnya sejak saat itu. Golden Cicada adalah satu-satunya orang yang pernah ke Tanah Selatan. Meskipun dia tahu bahwa hanya ada sedikit harapan, Ding Hao tetap bertanya. Golden Cicada memikirkannya dengan hati-hati, menggelengkan kepalanya, dan berkata, maaf telah mengecewakanmu, Alemes Giverding. Saya belum pernah mendengar nama ini. Hanya ada sedikit orang dengan nama keluarga Mu Huang di Tanah Selatan, tetapi dikatakan bahwa keluarga Mu Huang mendirikan dinasti abadi. Itu adalah salah satu kekuatan super di sana. Anda dapat memeriksanya saat berada di selatan. Dinasti abadi yang didirikan oleh keluarga Mu Huang. Jantung Ding Hao berdetak kencang. Dengan kekuatan brutalnya, Mu Huang Tianji menerobos masuk ke dalam sekte pencari ilmu pedang seolah-olah tidak dijaga. Orang tua malang Mu Huang Tiansu yang datang kemudian juga tidak terduga. Bukan suatu kebetulan kalau kedua orang itu muncul di gunung pencari ilmu pedang satu demi satu. Mungkin mereka adalah penguasa dinasti abadi. Ini memang sebuah petunjuk. Terima kasih. Ding Hao memutuskan untuk menyelidiki dinasti ini ketika dia tiba di Tanah Selatan di masa depan. Golden Cicada buru-buru menyuruhnya untuk tidak khawatir dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, kapan kamu akan pergi ke selatan, Alemes Giverding? Ding Hao membuat perhitungan kasar. Masih banyak hal yang harus diselesaikan. Selain soal sekte pencari ilmu pedang, dia juga memiliki perjanjian dengan Frozen Peak yang akan berlangsung sekitar 20 hari lagi. Dia juga berencana membalas dendam terhadap sekte ilmu pedang pembelah surga. Diperlukan waktu setidaknya 2 bulan untuk menyelesaikan semua ini. Ding Hao tersenyum dan berkata, hampir 3 bulan dari sekarang. Itu hebat. Golden Cicada tersenyum dan berkata, saya juga akan kembali ke kuil Big Leiyin 3 bulan kemudian. Kita bisa bepergian bersama jika Anda tertarik. Saya sudah beberapa kali ke Tanah Selatan, jadi saya paham dengan rutenya. Saya punya beberapa teman yang bisa membantu saya. Ding Hao senang. Dia menjawab, itu bagus.
Terima kasih. Keduanya berbicara sebentar dan menyepakati tanggalnya. Setelah 3 bulan, mereka akan berangkat bersama ke Tanah Selatan. Intuisi memberitahu Ding Hao bahwa biksu bernama Golden Cicada ini menawarkan bantuan murni karena kebaikan. Tidak ada yang perlu mencurigakan. Ketika dia mengetahui bahwa orang ini berasal dari kuil besar Leiyin di Gurun Barat, dia sudah mengetahui tujuan kunjungannya ke Provinsi Salju di wilayah utara. Mereka ada di sana untuk mendengarkan himne Buddha. Biarawati abadi tanpa pemikiran dan yang lainnya telah menyebutkan bahwa kuil Leiyin besar akan mengirim seorang suci untuk memeriksa apakah mereka melihat sesuatu yang tidak biasa pada himne Buddha. Biksu muda tampan ini pasti mempunyai niat untuk pergi bersamanya untuk mencari tahu di mana ia mempelajari doktrin Buddha selama mereka bepergian. Setelah berbicara sebentar, anggota Zero.Sect berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Mereka adalah biarawati Buddha, jadi tidak nyaman bagi mereka untuk tinggal. Sekte pencari ilmu pedang aman dan tidak lagi membutuhkan bantuan mereka. Lebih baik pergi secepat mungkin untuk menghindari campur tangan urusan internal mereka. Qin Ying dan 20 ahli lainnya dari lembah suara surgawi tetap tinggal. Pengetahuan mereka tentang suara dan keterampilan bertarung dapat membantu sekte pencari ilmu pedang merawat para murid yang terluka. Terlebih lagi, Yin Zuimo, kepala lembah suara surgawi, akan segera tiba bersama Huang Rong dan yang lainnya, jadi mereka tidak terburu-buru untuk pergi. Setelah memberikan sisa tugas kepada Guan Feidu dan yang lainnya, Ding Hao berangkat ke kediaman Lilan. Wang Xiaoqi telah merawat Lilan saat ini. Dia tidak terlalu menderita dalam bencana sekte pencari ilmu pedang. Kekuatannya lebih rendah dan dianggap sebagai pengusaha, jadi baik sekte ilmu pedang pemecah surga maupun akademi ketenangan tidak menganggapnya serius. Setelah mereka mengambil dunia surgawinya, lelaki malang ini dilemparkan ke dalam tambang di belakang gunung. Itu adalah Evil Moon, si kucing gemuk, yang menyelamatkannya. Evil Moon kembali ke tambang secara mendadak. Saat berkeliling, dia menemukan pria setengah telanjang ini, yang telah kelaparan selama lebih dari setengah bulan dan hanya tinggal kulit dan tulang, di celah yang sangat tersembunyi di Great Abyss. Tentu saja, banyak orang percaya alasan Evil Moon sangat ingin pergi ke tambang adalah untuk mendapat kesempatan melahap kristal misterius kelas atas. Suasana hati Ding Hao jauh lebih baik setelah melihat Wang Xiaoqi. Dia memberitahunya keberadaan ayahnya secara rinci. Ma Liang adalah bajingan. Saya sudah lama curiga bahwa dia bukan orang baik. Dia munafik. Sayangnya, ayah saya tidak mempercayai saya. Kali ini dia mengkhianati kita. Sialan dia. Dia pantas mendapatkannya. Untungnya, ayah saya dan yang lainnya baik-baik saja. Kalau tidak, saya akan menggali dia keluar dari kubur dan membunuhnya lagi. Perenungan itu membuat Wang Xiaoqi ketakutan dan dia bersyukur karena beruntung. Yah, jangan khawatir. Tidak apa-apa sekarang. Saya yakin Xiao Yao akan kembali bersama Paman dan Bibi Wang serta Daying dalam 1 atau 2 hari. Kalau begitu, kalian akan dipersatukan kembali sebagai sebuah keluarga. Ding Hao menepuk bahu Wang Xiaoqi sambil tersenyum. Saat mereka berbicara, Zhang Fan memasuki ruangan. Xiao Fan, Wang Xiaoqi sangat gembira. Dia telah mendengar murid-murid lain berdiskusi dan mengetahui bahwa Zhang Fan telah menjadi salah satu guru terbaik di Provinsi Salju. Ketika dia melihat teman lamanya lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas dan memukulnya dengan penuh semangat. Zhang Fan menggaruk bagian belakang kepalanya dan tertawa. Aduh! Sakit. Wang Xiaoqi menarik kembali tinjunya, hanya untuk melihat buku jarinya yang bengkak. Dia meringis dan tersentak. Kenapa tubuhmu seperti pelat baja? Itu hampir mematahkan tulang tanganku. Ding Hao tertawa dan berkata, kamu pantas mendapatkannya. Tubuh Xiao Fan jauh lebih keras daripada pelat baja. Mereka bertiga dulu tinggal di halaman yang sama, dan mereka mengenal Wang Xiaoqi melalui beberapa perkelahian. Dia adalah teman tertua mereka. Mereka menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Ding Hao bangkit seperti naga yang tersembunyi. Zhang Fan belum membuat banyak kemajuan karena bakatnya yang buruk. Wang Xiaoqi berhenti berlatih seni bela diri dan mengabdikan dirinya pada bisnis. Namun persahabatan di antara mereka tidak pernah berubah. Lu Pengfei telah menguji mereka, namun hal itu membuat persaudaraan menjadi lebih berharga. Zhang Fan telah menjadi cukup kuat untuk menyapu Provinsi Salju, sementara Wang Xiaoqi telah mengalami sedikit pelarian dari kematian dan perubahan besar dalam identitasnya. Namun ketika matahari menyinari dari luar pintu ke arah mereka bertiga yang berdiri berdampingan, terlihat tiga sosok serupa. Pada saat itu,
waktu seolah mengalir kembali ke masa lalu. Ding Hao tetaplah kakak laki-laki yang suka tersenyum. Wang Xiaoqi tetaplah pria cerdas yang tidak pernah berhenti memikirkan cara menghasilkan uang untuk berhubungan dengan gadis-gadis, sementara Zhang Fan menggaruk bagian belakang kepalanya dan terkikik. Dia tetaplah pemburu kecil yang membosankan dan lambat dalam kemajuannya, tetapi tidak pernah menyerah. Mereka bertiga tidak bisa menahan tawa. Oh, apa serunya berkumpulnya tiga pembuat onar. Sebuah suara datang dari belakang. Ding Hao dan dua lainnya berbalik. Itu adalah Li Lan, yang sedang koma. Dia terbangun entah bagaimana, dia duduk di tempat tidur, dan memandang mereka bertiga dengan sedikit cemberut. Xiao Lan, apakah kamu sudah bangun? Ding Hao dan dua lainnya sangat senang. Li Lan perlahan menurunkan kakinya dari tempat tidur, mengenakan sepatu botnya, dan bernapas perlahan. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati seolah sedang mengamati sesuatu yang tidak terlihat. Kemudian dia menatap mereka dan berkata, "Saya ingin tidur nyenyak, tetapi kalian bertiga di sini tertawa dan melolong. Mungkinkah aku tidak terbangun?" Zhang Fan hanya tertawa kecil. Wang Xiaoqi mengerutkan bibirnya dan mengeluh dalam hati. Tapi dia merasa kagum pada Li Lan sejak dia bergabung dengan Akademi Kaos Hijau Timur, jadi dia tidak mengatakan lebih banyak. Ding Hao tidak terlalu peduli. Dia berjalan mendekat sambil tersenyum, meraih pergelangan tangan Li Lan dan dengan hati-hati memeriksanya meskipun dia berusaha mengabaikannya. Lalu dia mengangguk dan berkata dengan sedikit lega, sepertinya tidak ada yang serius. "Ngomong-ngomong, Xiao Lan, apa yang kamu temui di bagian ke-11 jalan kuno menuju barat? Saya menunggu di luar untuk waktu yang lama tetapi Anda tidak keluar." "Saya pikir Anda," Li Lan menarik diri dari genggaman Ding Hao dengan marah dan menceritakan kepadanya apa yang terjadi hari itu secara detail. Ding Hao tercengang. Dia tidak menyangka Li Lan akan menghadapi hal seperti itu. Itu agak berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia ingat bulan jahat, si kucing gemuk, pernah mengatakan bahwa Li Lan sangat obsesif, sepertinya si kucing gendut tidak bercanda sama sekali. Jika medan perang Sage tidak runtuh dan menghancurkan jalan kuno menuju barat, Li Lan tidak akan bisa melarikan diri. Atau dia tidak akan bisa keluar dari jalan kuno menuju barat seumur hidupnya. Setelah itu, Ding Hao merasa sedikit ragu. Li Lan baru saja bangun dan masih sedikit lemah. Ding Hao tidak tahu apakah dia harus memberitahunya apa yang terjadi di Sekte Pencari Ilmu Pedang, terutama kematian Li Jianye dan Luo Lan. Dia akan hancur. "Kamu terlihat ragu-ragu. Apakah Anda ingin memberitahu saya tentang kematian kepala dan Master Puncak Luo?" Li Lan memandang Ding Hao dengan tenang, seolah dia tidak sedih sama sekali. Ding Hao tercengang. Kamu sudah tahu." Li Lan perlahan berdiri dan berjalan ke pintu, menghadap matahari. Dia tampak bingung tapi anehnya tenang. "Saya mengetahui hal ini tidak lama setelah Zero Dot Sek menyelamatkan saya dan membawa saya ke Ice Peak, hanya dengan mendengarkan diskusi mereka. Meskipun saya tidak bisa bangun pada saat itu, saya masih sadar dengan apa yang terjadi di sekitar saya. Anda seharusnya sudah tahu bahwa Kepala Sekte dan Master Puncak Luo adalah orang tua saya. Sayangnya, mereka berselisih karena sesuatu dan tidak lagi bertemu untuk waktu yang lama." Ini adalah pertama kalinya Ding Hao mendengar hal ini. Tiba-tiba dia sadar. Dia akhirnya mengerti apa yang telah lama membingungkannya. Pantas saja nama Li Lan sedikit feminim. Ternyata Li Jianye dan Luo Lan masing-masing telah memilih karakter dari nama mereka dan memberikan nama ini untuk anak mereka. Tidak sulit untuk menebak bahwa Kepala Sekte dan Master Puncak Luo pasti sedang jatuh cinta. "Kakak senior Li Lan, jangan sedih." Pada akhirnya, Kepala Sekte dan Master Puncak Luo menyelesaikan kesalahpahaman mereka. Wang Xiaoqi menghiburnya. Dia juga ada di sana saat itu dan menyaksikan semuanya pada malam berdarah itu. Akhirnya, Li Jianye dan Luo Lan berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang bersama. Mereka kembali bersama sebelum meninggal. Setelah mendengar ini, Li Lan berdiri diam di depan pintu dan tetap diam. Setelah beberapa lama, dia berbalik sambil menangis. Bagaimanapun, dia masih remaja. Tidak peduli seberapa kuat, tenang, atau bijaknya dia tetap lemah saat menghadapi kematian. Sejak saat itu, orang tuanya akan pergi selamanya. Kesedihan terbesar di dunia adalah kehilangan orang yang Anda cintai. Seorang wanita cantik berkulit putih, yang tidak terlihat oleh Ding Hao dan yang lainnya, berdiri diam di samping Li Lan, seperti hantu. Wajahnya kabur, seperti konstelasi Gemini.
Hanya Lilan yang bisa melihat hantu itu. Dia mengikuti Lilan keluar dari jalan kuno menuju barat menuju dunia nyata. Melihat sisi lemah Lilan untuk pertama kalinya, Ding Hao dan yang lainnya agak bingung. Pemuda dengan alis berbentuk pohon willow, yang selalu tenang, juga memiliki hati yang rapuh. Dia telah menanggung terlalu banyak penderitaan. Tubuh kurusnya terus gemetar seolah-olah akan roboh kapan saja, namun dia tetap tegak. Setelah beberapa lama, Lilan menyeka air mata di wajahnya dan ekspresinya menjadi tenang kembali. Dia mengertakkan gigi dan berkata-kata demi kata, saya harus membalas dendam. Saya harus membuat orang-orang itu membayar 10.000 kali lipat. Ding Hao mengangguk. Namun, dia segera memikirkan hal lain. Setelah ragu-ragu sejenak, Ding Hao merasa bahwa dia harus memberitahu Lilan terlebih dahulu. Jadi dia berkata, tentang kakak senior Tang Folei. Lilan berkata pelan, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Saya tahu apa yang terjadi. Ah, Ding Hao tercengang. Apa yang Anda tahu? Lilan memandang Ding Hao dan berkata, tidak banyak orang yang tahu apa yang terjadi antara ayah, ibu, dan Paman Tang, jadi mereka akan salah paham. Tapi aku tahu Paman Tang tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia tidak akan pernah mengkhianati sekte pencari ilmu pedang. Jika dia melakukan itu, dia pasti melakukannya karena suatu alasan. Ding Hao tertegun sejenak, tapi dia akhirnya mengangguk. Dia memang sedikit berpikir berlebihan. Lilan bukanlah siapa-siapa. Meskipun dia tidak sekuat dia sensitif dan jeli, pasti tidak kalah dengan Ji Yingqi. Dia mampu menemukan petunjuk dari bukti dan menyimpulkan kebenarannya sendiri tanpa memerlukan penjelasan. Ding Hao merasa lega. Setelah dia mengetahui kebenarannya, itu adalah kekhawatiran terbesarnya. Apakah dia akan mampu meyakinkan Lilan untuk menerima semua ini? Sepertinya dia terlalu khawatir. Sayangnya, kebenarannya masih sangat kejam bagi Lilan. Dengan dukungan Lilan, akan lebih mudah memulihkan reputasi Tang Folei di masa depan. Ding Hao yakin bahwa dia dapat meyakinkan semua orang bahwa Tang Folei bukanlah pengkhianat yang tidak dapat dimaafkan, tetapi seorang pahlawan sejati yang telah menyelamatkan sekte tersebut. Saat mereka berbicara, langkah kaki terdengar dari luar. Adalah Wang Juefeng, pria sinis, dan master sekte tingkat tinggi lainnya yang pergi menemui Lilan. Bagaimanapun juga, Lilan adalah saudara-saudara sang kepala suku dan satu-satunya keturunannya yang tersisa di dunia. Karena identitas istimewanya, dia bukanlah seseorang yang bisa diabaikan oleh sekte tersebut. Melihat Lilan telah terbangun, semua orang sangat gembira. Setelah menyampaikan belasungkawa, Ding Hao dan yang lainnya bangkit untuk pergi. Namun, sebelum mereka pergi, Wang Juefeng mengeluarkan surat dari cincin penyimpanannya dan berbisik di telinga Lilan. Lilan memegang surat itu erat-erat di tangannya seolah dia telah mendapatkan hal paling berharga di dunia. Ding Hao tenggelam dalam pikirannya. Setelah kekacauan awal, pemulihan sekte pencari ilmu pedang berjalan dengan tertib. Karena pengorbanan 3 raksasa, sekte pencari ilmu pedang telah dipertahankan secara maksimal. Ada orang-orang jenius dalam segala aspek. Setelah menetapkan arahan umum, Ding Hao dapat mendelegasikan tugas kepada mereka yang mampu, tidak perlu terlalu khawatir. Namun, di mata banyak orang, Ding Hao adalah kandidat terbaik untuk menjadi ketua sekte yang baru, bahkan, banyak orang telah menganggap Ding Hao sebagai ketua. Yang dia butuhkan hanyalah upacara formal. Ding Hao tidak berkomitmen tentang hal itu. Masih banyak hal yang menunggunya. Yang paling penting dari semuanya adalah memurnikan pil untuk Simen Qiansui dan Wang Juefeng. Ding Hao mengumpulkan sejumlah besar bahan ajaib dan obat-obatan berharga dari Taman Ramuan Ilahi dan memperoleh semua bahan yang dibutuhkan. Setelah berkonsultasi dengan Master Pedang dan Master Pedang tentang cara memurnikan ramuan misterius tanduk ajaib, Ding Hao mulai membuat pilnya. Proses ini memakan waktu 3 hari 3 malam. Pada akhirnya, dia mendapatkan 6 ramuan misterius tanduk ajaib. Ding Hao juga menambahkan Orchid of Fate ke dalam bahan lainnya dan membuat 108 pil generasi, yang dapat menyembuhkan patah tangan dan kaki. Saat ini, Wang Juefeng bukan satu-satunya anggota sekte yang mengalami luka seperti itu. 108 pil generasi dapat membantu banyak orang pulih dan menjadi pejuang yang kuat kembali. Bagi Ding Hao, 3 hari 3 malam itu telah menghabiskan banyak energinya. Setelah memberikan pil generasi kepada Wang Juefeng,
Ding Hao mengeluarkan beberapa bahan ajaib dan obat-obatan berharga yang dia kumpulkan dari medan perang Sage dan membagikannya kepada murid-murid apotek ramuan ajaib. Murid-murid itu adalah mantan alkemis dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Meskipun peringkat mereka tidak tinggi, keterampilan mereka solid. Ding Hao memberi mereka beberapa resep dan tip penyempurnaan. Dia meminta mereka membuat berbagai obat ajaib dan ramuan untuk murid sekte yang terluka. Bagaimanapun, kekuatan Ding Hao sendiri terbatas. Dia tidak bisa menyembuhkan semua orang. Oleh karena itu, ia berharap dapat melatih sekelompok apoteker tingkat tinggi untuk melayani seluruh sekte. Tentu saja, ini hanyalah bentuk awal. Dari rencananya, jika benar-benar dilakukan, penyesuaiannya masih memakan waktu lama. Setelah melakukan semua ini, Ding Hao kembali ke kamarnya dan tidur nyenyak. Setelah pertempuran sengit di Sage Battlefield dan berita sedih saat kembali ke Provinsi Salju, Ding Hao sedikit lelah karena suka dan duka yang luar biasa. Betapapun mampunya dia tetaplah manusia. Kematian teman-teman lamanya merupakan pukulan berat baginya. Dia tertidur lelap. Saat dia bangun, hari sudah keesokan paginya. Pada saat itulah Ren Xiaoyao dan yang lainnya akhirnya kembali dari Danau Cermin. Pada saat yang sama, Yin Zuimo, kepala lembah suara surgawi, juga datang bersama Simen Qiansui, Huang Rong, dan istri serta anak-anak lainnya dari Villa Pencari Ilmu Pedang. Saat pesta berkumpul, Ding Hao, Wang Juefeng, dan yang lainnya harus meluangkan waktu untuk menghibur Yin Zuimo dan pengiringnya. Mereka yang selamat dari penderitaan besar itu menangis dan tertawa. Mereka sangat gembira setelah melihat pemulihan cepat sekte tersebut. Sekte Pencari Ilmu Pedang, yang telah menderita kerugian besar, menyambut kabar baik satu demi satu. Sobat, kamu harus membalaskan dendam ayahku. Huang Rong bergegas ke pelukan Ding Hao dan menangis. Dengan kecerdasan dan keberaniannya, dia telah menghadapi bahaya dan menyelamatkan lebih dari 100 wanita dan anak-anak dari pengepungan klan iblis dan kekuatan besar lainnya. Dia tidak meneteskan air mata, bahkan ketika dia melihat ayahnya meledakkan diri di langit. Tetapi saat dia melihat Ding Hao, dia akhirnya tidak bisa menahan tangisnya secara terbuka. Sepertinya dia ingin melampiaskan semua keluhan dan ketakutan yang selama ini terpendam di hatinya. Huang Rong menangis terseduh-seduh. Orang-orang lain yang melarikan diri dari Villa Pencari Ilmu Pedang juga berlinang air mata. Malam itu, cahaya yang menyinari Villa Gunung Pencari Ilmu Pedang seterang meteor, abadi dan menyedihkan. Ini melambangkan kesetiaan yang paling teguh dan perpisahan yang paling lama di dunia. Mereka tidak akan pernah bisa melupakan rasa bangga dan patah hati saat itu. Ding Hao menepuk punggung Huang Rong dengan lembut. Jangan khawatir, klan iblis yang berpartisipasi dalam pengepungan Villa Pencari Ilmu Pedang, apakah mereka berasal dari Istana Dewa Iblis atau Aula Surga, masing-masing anggotanya akan bertanggung jawab. Tidak seorang pun akan dikecualikan. Percayalah kepadaku. Saya akan segera membuat mereka membayar 1000 kali lipat. Ada niat membunuh yang kuat dalam kata-kata Ding Hao, yang membuat orang-orang di sekitarnya menggigil. Orang-orang hampir bisa membayangkan kejatuhan klan iblis besar, dengan tumpukan tengkorak dan sungai darah. Huang Rong menyeka air matanya dan berkata dengan tegas, "Aku akan pergi bersamamu." Ding Hao mengangguk dan berkata, "Baiklah, kita akan pergi bersama. Mari kita musnahkan klan iblis di Provinsi Salju." Jika kata-kata itu keluar dari mulut orang lain, itu akan dianggap sebagai ocehan orang gila. Bagaimanapun, klan iblis memiliki keunggulan absolut baik dalam jumlah populasi maupun jumlah ahli di seluruh Provinsi Salju, yang hampir dapat diterapkan pada seluruh tanah tanpa batas. Bahkan Inspektur Istana Suci Embun Beku misterius tidak memiliki kekuatan untuk memusnahkan klan iblis di Provinsi Salju. Namun, kata-kata Ding Hao memberi orang perasaan yakin seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Dalam beberapa hari terakhir, Ding Hao sangat mengesankan semua orang, membuat mereka percaya bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dia capai. Huang Rong mengangguk dengan tegas. Setelah berbicara dengan Yin Zuimo beberapa saat, Ding Hao mengetahui bahwa Liu Shuang dan beberapa murid lembah suara surgawi lainnya, yang telah memperoleh kuota untuk memasuki medan perang Sage, telah kehilangan kontak sejak saat itu. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup. Ding Hao menghela nafas sedikit dan menceritakan semua yang dia tahu. Saat itu di kota surga tertinggi, seseorang pernah melihat seorang wanita yang sepertinya adalah Liu Shuang. Sayangnya, tidak ada kabar lagi. Meskipun dia melihat harapan di mata Yin Zuimo,
dia tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Bagaimanapun, Sage Battlefield sangat berbahaya. Bahkan Master di Kerajaan Iblis dan Kaisar Bela Diri mungkin akan mati. 10.000 elit muda klan manusia dan klan iblis di wilayah utara telah memasuki medan perang, namun kurang dari setengahnya yang selamat. Jika tidak ada kabar dalam 6 bulan ke depan, berarti orang-orang itu mungkin sudah meninggal. Ding Hao menghiburnya, jangan khawatir, Wu Shuang akan baik-baik saja. Mungkin dia memiliki petualangan lain di Sage Battlefield. Bagaimanapun, kali ini sangat berbeda dengan masa lalu. Selain jalan kuno menuju barat, tingkat korbannya tidak terlalu tinggi. Kami hanya bisa berharap. Yin Zuimo menghela nafas sedikit. Dia juga tahu bahwa Ding Hao telah mencoba yang terbaik. Yin Zuimo telah mendengar bahwa di kota suci raksasa Ding Hao pernah mengambil risiko untuk merampok senjata sihir pertahanan diri dari 3 kaisar provinsi tengah. Dia memberikan barang curian itu kepada teman-temannya, di antaranya adalah Liu Shuang dan murid lembah suara surgawi lainnya. Dia juga memberi mereka cincin perak. Jika mereka bertemu di Sage Battlefield, dia akan menjaga mereka dengan baik. Sayangnya, Liu Shuang tidak seberuntung itu, dia tidak pernah bertemu Ding Hao dan hanya bisa mengandalkan keberuntungannya. Ding Hao tidak berkata lebih banyak. Mereka juga belum mendengar kabar dari Lin Xin, Li Chanyang, Li Muyun, Liang Feixue, dan lainnya dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Sejauh ini belum ada kabar tentang mereka. Tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Orang-orang di lembah suara surgawi tinggal sementara di Sekte Pencari Ilmu Pedang. Setelah menghibur semua orang, Ding Hao membawa ramuan misterius tanduk ajaib ke kamar kerja Simen Qiansui. Berkat perawatan Li Yiruo dan orang lain dari lembah suara surgawi, meski koma selama lebih dari 4 bulan, Simen Qiansui dalam kondisi baik, penuh vitalitas, dengan napas panjang dan stabil. Setelah kembali ke Sekte Pencari Ilmu Pedang, Li Yiruo tinggal di sana sementara waktu untuk mengurus Simen Qiansui. Saudara Hao, gadis itu berseri-seri saat dia melihatnya. Dia mendekatinya, melihat tidak ada orang di sekitarnya. Bibir merah halusnya dengan lembut mematuk pipinya. Hati Ding Hao bergetar hebat karena nafas yang hangat. Hehehe, menggemaskan, lumba-lumba kecil, menjadi semakin pintar. Ia menutupi mulutnya untuk menyembunyikan seringainya, seolah-olah ia sedang menggodanya dengan matanya yang besar. Li Yiruo memelototi hewan peliharaannya, tersipu. Setelah berpisah dari kota surga tertinggi, Adorable akhirnya kembali ke sisi Li Yiruo. Lumba-lumba kecil ini, yang asal-usulnya misterius, telah mengembangkan keterikatan yang kuat dengan Li Yiruo karena suatu alasan. Itu tetap bersamanya hampir setiap hari. Sebaliknya, Evil Moon, si kucing gendut, tidak terlalu bisa diandalkan. Dia lalai, selalu muncul dan menghilang tanpa peringatan, sering kali membuat masalah. Jelas sekali dia tidak terlalu peduli dengan Ding Hao. Simen Qiansui sedang berbaring dengan tenang, Li Yiruo dengan lembut membantunya untuk duduk. Ding Hao mengeluarkan ramuan misterius tanduk ajaib seukuran lengkeng dan dengan hati-hati menaruhnya di mulut Simen Qiansui dengan air hangat. Pil itu bersinar dengan warna yang mirip dengan api. Kekuatan eksternal diperlukan untuk mengkatalisasi dan mendorong obat mujarab ke setiap saluran dan lubang meridian tertentu. Mereka juga perlu menghangatkan jiwa ilahi Simen Qiansui untuk membantu pemulihan penuhnya. Li Yiruo tidak dapat melakukan tugas rumit ini. Ding Hao untuk sementara harus mendobrak tabu antara pria dan wanita. Dia duduk bersila di tempat tidur dan meletakkan tangannya di atas kain kasa tipis, menekan punggung Simen Qiansui yang mulus dan mulus. Kemudian, dia menjalankan Heaven Fire Ki dari dantian di dadanya. Cahaya keemasan yang hangat memancar dari tubuhnya, menyelimuti dirinya dan Simen Qiansui. Aliran ki hangat terus-menerus disuntikkan ke tubuh Simen Qiansui melalui tangan Ding Hao. Rasanya seperti saya berjalan dalam kegelapan tanpa akhir. Terkadang, aku bisa merasakan segala sesuatu di sekitarku. Hari ini, saya akhirnya merasakan nafas pemuda itu lagi. Betapa hangat dan akrabnya. Tahun berapa di dunia nyata? Sudah berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, atau lebih dari 1 dekade? Apakah aku sudah sedikit menua? Apakah rambutku beruban? Jejak apa yang tersisa di tubuh saya selama bertahun-tahun? Simen Qiansui bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Saat sepasang tangan hangat itu menyentuh punggungnya, dia merasakan segalanya. Panas di tangannya mengalir ke tubuhnya. Tampaknya ini adalah sentuhan terhangat di dunia. Sedikit demi sedikit, indranya tampak kembali.
yang tadinya kabur dan jauh tanpa batas. Semuanya menjadi lebih baik. Tampaknya pemuda itu akhirnya menyempurnakan ramuan misterius tanduk ajaib. Namun, pasti membutuhkan waktu lama untuk menyempurnakan pelet obat tingkat dewa tersebut. Mengumpulkan bahan langka saja sudah cukup sulit bukan? Pemuda itu pasti menghabiskan banyak waktu untuk itu. Simen Qiansui tiba-tiba merasa sedikit gugup. Dia tidak menyadari hal-hal yang terjadi di dunia luar saat dia koma. Dia juga tidak tahu apa yang akan dia lihat ketika dia membuka matanya. Mungkin segala sesuatu di luar telah berubah, dan banyak hal yang dia kenal tidak lagi sama. Mungkin dia menjadi beruban atau cacat karena tidur yang lama. Sebagai seorang alkemis, dia tahu betul tentang berbagai perubahan yang akan terjadi pada tubuh seseorang jika seseorang mengalami koma dalam waktu lama. Entah bagaimana, pada saat ini, Simen Qiansui mau tidak mau membiarkan pikirannya menjadi liar. Ini adalah pertama kalinya dia begitu sadar diri dalam hal penampilannya. Ini adalah pertama kalinya pikirannya begitu gelisah. Ketenangannya, yang dia pertahankan selama beberapa tahun terakhir sebagai seorang alkemis, sepertinya lenyap dalam sekejap. Simen Qiansui tiba-tiba teringat bahwa gurunya pernah berkata bahwa dia akan menghadapi kemunduran yang mungkin merupakan berkah atau kutukan. Selama dia selamat, dia akan bangkit dan berubah. Akan ada seorang pria yang akan mengubah hidupnya. Apakah pria muda ini, saat dia berjuang untuk tetap tenang, sebuah suara yang akrab dan tenang tiba-tiba bergema di benaknya. Nyonya Simen, konsentrasi dan pandu ki Anda. Kita hanya perlu satu dorongan terakhir. Ding Hao bisa merasakan gangguan ki di tubuh Simen Qiansui, jadi dia mengingatkannya dengan lembut. Dia harus sepenuhnya mengaktifkan indera ilahi di tingkat ketujuh dari esensi pikiran, langit dan bumi dari kehendak Tuhan, untuk secara hati-hati mengendalikan ki-nya dan memadatkannya dalam dantian Simen Qiansui. Ding Hao tidak hanya ingin membangunkannya tetapi juga membantu memulihkan kekuatan dan benih ki. Simen Qiansui memiliki bakat yang sangat istimewa. Dia bisa menghasilkan api ki yang bermutasi, yang bisa diubah menjadi api kelas atas, api kelam ungu. Api kelam ungu cukup kuat untuk menduduki peringkat 10 besar api yang bermutasi dalam hal penggunaannya dalam alkimia dan pertempuran. Di bawah bimbingan Ding Hao yang cermat, panas yang lemah dan lembut secara bertahap dihasilkan kembali, mengembun di dantian Simen Qiansui. Untuk memastikan tidak ada kecelakaan, Ding Hao akhirnya memutuskan untuk perlahan-lahan menyebarkan indera surgawinya ke dalam dantiannya, setelah beberapa keraguan. Seolah-olah dia sedang melihat ke dalam tubuhnya sendiri. Ding Hao bisa melihat semua perubahan pada tubuh dan dantiannya. Sampai batas tertentu, Simen Qiansui hampir sepenuhnya terekspos pada Ding Hao. Ding Hao memang ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi mengingat prioritasnya adalah menyelamatkan nyawanya, dia hanya bisa melakukan itu. Dengan bimbingan hati-hati Ding Hao, gumpalan kecil api ungu akhirnya menjadi semakin terang di dantian Simen Qiansui, mekar dengan kecemerlangan yang mempesona seperti ember kristal yang sempurna. Ding Hao menghangatkan api ungu dengan Heaven Fire Ki dan terus memperkuatnya. Ini adalah proses yang sangat sulit. Ding Hao adalah satu-satunya yang bisa merangsang dantian Simen Qiansui yang robek menggunakan ki-nya sendiri. Tidak mungkin jika itu adalah orang lain, tanpa esensi pikiran dan ki api surga, api mentah dari pembuluh darah bumi misterius. Waktu berlalu dengan lambat, Simen Qiansui telah sepenuhnya terbangun dan dapat merasakan segalanya. Saat ini, dia mengerti apa yang terjadi di tubuhnya. Setelah terkejut, dia tidak berani mengendur sama sekali. Dia berkonsentrasi dan bekerja sama dengan bimbingan Ding Hao lambat laun, perubahan yang bahkan tidak diharapkan oleh Ding Hao sendiri terjadi. Saat api kelam ungu semakin kuat, ia mulai terjalin dengan ki api surga milik Ding Hao. Ini adalah proses yang sangat aneh. Kedua jenis api tersebut sepertinya telah menghasilkan perpaduan yang khas, saling menyerap kelebihan satu sama lain dan menghasilkan evolusi yang menarik. Terasa begitu mempesona, seolah-olah keduanya berada dalam harmoni yang sempurna. Ki dan jiwa mereka saling terkait erat. Dua jenis ki menghasilkan perubahan yang sangat langka sehingga tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tak satu pun dari mereka mengharapkan perubahan seperti itu, namun sudah terlambat untuk berpisah karena tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika mereka berhenti di tengah-tengah proses. Simen Qiansui tiba-tiba memeras seperti darah, karena ikatan spiritual yin dan yang lebih menggerakkan dan intim daripada hubungan intim yang sebenarnya. Intinya, ini mungkin mirip dengan kultivasi ganda dalam seni bela diri. Ding Hao berada dalam dilema yang lebih dalam.
Dia tidak bermaksud mengambil keuntungan dari Simen Qiansui, tetapi mereka memang memiliki keintiman fisik dengan kultivasi ganda, betapapun tidak sengajanya hal itu terjadi. Apakah Simen Qiansui akan salah paham? Namun, tidak mungkin untuk berhenti sejenak saat ini. Ding Hao hanya bisa mengertakkan giginya dan terus menyuntikkan ki api surga untuk memandu dan menstimulasi api kelam ungu. Pada saat yang sama, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ki api langitnya juga mengalami beberapa perubahan. Selain intens dan penuh kekerasan, ia mulai menunjukkan fleksibilitas dan keragaman. Ini adalah peningkatan kualitatif, perubahan api surga dapat menyehatkan tubuhnya, membawa manfaat besar dalam banyak hal. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, benih ki baru akhirnya berkecambah di dantian Simen Qiansui. Itu lebih penuh dari sebelumnya. Garis-garis ki cair terpisah dari benih ki, mengalir ke saluran meridian dan lubang Simen Qiansui, seperti air yang keluar dari bendungan. Dia memiliki landasan kultivasi yang baik, saluran meridian yang telah dibersihkan dengan cepat pulih, seperti dasar sungai kering yang kembali dialiri oleh hujan. Api ungu berkabut menyebar dari tubuh Simen Qiansui, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Setelah sekitar 1/4 jam, Ding Hao perlahan menghembuskan seteguk ki yang keruh dan perlahan menarik telapak tangannya. Saat ini, kabut ungu yang menyelimuti Simen Qiansui telah berubah menjadi api ungu. Mereka terbakar tanpa mengeluarkan panas, yang merupakan tanda pemulihan total kekuatannya. Tidak hanya itu, dia juga memasuki alam baru, alam Grandmaster bela diri bawaan dengan 3 lubang, berkat bimbingan Ding Hao. Setelah beberapa saat, Simen Qiansui perlahan membuka matanya. Segala sesuatu di depannya menjadi jelas. Ketika dia melihat senyum cerah di wajah Ding Hao dan Li Yiruo, dan sinar matahari kemasan dari luar rumah, dia tiba-tiba tersentuh oleh betapa indahnya segala sesuatunya. Instruktur Simen, apakah kamu sudah bangun? Li Yiruo melompat kegirangan dan segera mengenakan jubah pada Simen Qiansui. Dia menambahkan sambil tersenyum, haha, bagus sekali. Anda akhirnya pulih. Semua orang mengkhawatirkanmu. Ding Hao mengusap hidungnya dan berkata sambil tersenyum, ya, itu benar. Dia tampak sedikit bersalah. Mata Simen Qiansui tampak indah, menambahkan pesona dan feminitas yang tidak biasa pada penampilannya. Dia memutar matanya dan menatap ke arah Ding Hao, lalu berkata sambil tersenyum, saya sudah pulih sepenuhnya. Kekuatanku telah pulih berkat Ding Hao. Maaf telah membuat kalian semua khawatir. Saat ini, meskipun saya tidak dapat melihat atau berbicara, saya masih sadar akan dunia luar. Yiruo, terima kasih telah menjagaku selama ini. Instruktur Simen, saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Wajah gadis kecil itu memerah. Jika Simen Qiansui bisa merasakan hal-hal di luar ketika dia tertidur, dia pasti juga merasakan ketika dia mencium saudara Hao belum lama ini. Ding Hao merasa lega setelah mendengar kata-kata Simen Qiansui. Sepertinya dia tidak akan menyalahkannya atas kecerobohannya. Namun, perasaan ikatan yin dan yang sangat memabukkan. Seolah-olah mereka telah bercinta. Inikah yang dirasakan oleh kultivasi ganda? Itu sungguh berkesan. Setelah menggumamkan beberapa kata, Ding Hao berbalik dan hendak melarikan diri. Simen Qiansui menghentikannya. Ding Hao, tunggu sebentar. Jantung Ding Hao berdetak kencang. Ding Hao, terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku mungkin, semua pertemuan sebelumnya, terutama yang terjadi di kota kuno misterius, membuat Simen Qiansui cukup emosional. Dia merasa lebih bersyukur terhadap Ding Hao. Jika Ding Hao, musuh bebuyutannya, tidak muncul tepat waktu, dia pasti sudah menjadi mayat yang membusuk saat itu. Setelah nyaris lolos dari kematian, Simen Qiansui mulai memahami betapa indahnya hidup. Dia dengan tulus berterima kasih kepada Ding Hao. Mungkin dia sudah ditakdirkan untuk bertemu dan diganggu oleh pemuda ini. Adapun kejadian memalukan, Simen Qiansui menggigit bibirnya. Dia percaya bahwa Ding Hao tidak bermaksud menyinggung perasaannya. Sejauh yang dia ingat, Ding Hao bukanlah seorang penggoda wanita. Tentu saja, setelah apa yang mereka lalui, bahkan jika Ding Hao benar-benar bersungguh-sungguh, Simen Qiansui akan menyerah. Tidak tahu kapan itu dimulai, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan kemampuan untuk melawan pria kecil ini jauh sebelumnya. Matanya tertuju pada Li Yiruo. Dia mungkin menjadi sama dengan gadis kecil yang sederhana dan lugas ini. Ding Hao seperti tanda yang telah dicap di hatinya dan dia tidak akan pernah bisa melepaskan diri darinya. Sejak hari dia memasuki sekte pencari ilmu pedang,
pria ini telah mencuri hati banyak gadis, membuat mereka menjadi gila. Begitu banyak murid perempuan yang memimpikannya, namun sebagian besar berkecil hati karena memikirkan glamornya. Dia memang pembunuh wanita itu. Instruktur Qiansui, jangan sebutkan itu. Kami bukan hanya guru dan murid. Simen Qiansui tidak memakai riasan apapun di wajahnya. Ding Hao melihat bagaimana dia tersipu setelah mendengar kata-kata itu, dan segera tahu bahwa dia telah salah paham, jadi dia dengan cepat menjelaskan, kami juga mitra dunia surgawi. Simen Qiansui tidak mau berdebat dengannya lagi. Dia mengabaikannya dan meraih tangan Li Yiruo untuk mengobrol. Tentu saja, sebagian besar pertanyaannya adalah tentang apa yang terjadi nanti di Sage Battlefield. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Sekte Pencari Ilmu Pedang. Master Simen Qiansui, yang juga merupakan kepala apotek ramuan ajaib, telah meninggal dalam bencana tersebut. Ding Hao berbalik dan pergi. Mungkin lebih baik membiarkan Li Yiruo menceritakan semuanya padanya. Meninggalkan kediaman Simen Qiansui, Ding Hao berjalan dengan linglung dan pergi ke tebing batu perampas ilmu pedang. Berdiri di sana, dia bisa melihat lebih dari separuh gunung Sekte Pencari Ilmu Pedang. Itu juga merupakan tempat di mana suatu hari Li Jianyai, Tang Folei, dan Qi Qingshan, tiga raksasa, membuat keputusan heroik yang melestarikan Sekte Pencari Ilmu Pedang dari segala rintangan. Musim semi tiba terutama pada awal tahun itu di Provinsi Salju. Hanya dalam beberapa hari, pegunungan di kejauhan mulai menghijau. Kata-kata para tetua yang telah meninggal masih bergema di antara awan dan pegunungan. Ding Hao mengepalkan tangannya. Sejak saat itu, dia tidak akan membiarkan perang mengganggu tempat ini, tragedi seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Saat dia melihat sekeliling, dia melihat murid-murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang di mana-mana, terutama 7 jalur pertama yang telah dihancurkan oleh perang. Mereka bekerja sepanjang waktu mencoba membangunnya kembali. Semuanya berjalan tertib di bawah kepemimpinan Guan Feidu, Wang Juefeng, dan Leng Yixuan. Sekte Pencari Ilmu Pedang hampir pulih ke keadaan semula. Ding Hao merasakan keinginan untuk mengeluarkan pedang berkarat itu. Dia menstimulasi kinya dan mengayunkan pedang di kehampaan. Dengan menggunakan indera ketuhanannya yang kuat dan pengetahuannya tentang prasasti, dia mengukir huruf-huruf emas ini di kehampaan. Karena tak terkalahkan, dia menertawakan dunia, mengerdilkan semua pahlawan lainnya. Selama Jenderal Li Guang menjaga kota naga, para perampok yang berlari kencang tidak akan berani melintasi Gunung Yin. Setelah dia menuliskan kalimatnya, kekuatan kuat yang tersembunyi di balik kata-katanya memicu perubahan mendadak di dunia. Energi antara langit dan bumi bergulir, berkumpul, dan mengalir ke dalam prasasti emas, membuat 30 karakter tersebut semakin mempesona. Aura yang menggugah hati menyebar ke segala arah, hampir menutupi seluruh langit. Segera, semua orang di Sekte Pencari Ilmu Pedang menyadari bahwa prasasti itu seperti 30 matahari keemasan yang memancarkan cahaya yang menerangi seluruh gerbang gunung. Setelah karakter menyerap cukup energi langit dan bumi, Ding Hao tidak lagi ragu-ragu. Dia segera meningkatkan indera ilahinya dan menyuntikkan kehendak kata ke dalamnya. Ho, ho, ho. 30 karakter emas melingkar seperti naga emas. Mereka meraung dengan jelas seolah-olah mereka hidup. Setelah melayang di langit beberapa saat, mereka berubah menjadi cahaya terang dan menghilang ke wilayah timur Gunung Pencari Ilmu Pedang. Saat berikutnya, kekuatan yang kuat naik ke langit di wilayah timur gerbang sekte. Itu seperti perisai besar, menutup seluruh sisi timur. Kekuatan ini begitu agung sehingga bahkan orang yang tidak mengetahui seni bela diri dapat melihat penghalang emas dengan mata telanjang saat penghalang itu muncul. Dalam jarak ribuan mil, banyak sekali makhluk yang gemetar. Orang bisa merasakan keberadaannya dari jarak ratusan mil. Siapapun yang mencoba masuk ke wilayah timur Sekte Pencari Ilmu Pedang akan diserang dengan kejam olehnya. Semua orang menatap kosong ke arah sosok yang berdiri di tepi tebing. Itu seperti sebuah keajaiban. Ding Hao mengayunkan pedangnya yang berkarat. Dunia berguncang dengan gerakannya. Dia meneriakkan setiap kata seperti sebuah dekret, penuh kehikmatan dan keagungan. Dia menepati janjinya. Kekuatan ini dirasakan oleh para ahli super dari sekte utama Provinsi Salju. Mereka merasa terkejut. Tidak jauh dari situ, Yin Zuimo dan yang lainnya dari lembah suara surgawi juga tercengang. Mereka memandang sosok di sisi tebing dengan tak percaya. Melihat berarti percaya, meskipun mereka telah mendengar tentang bagaimana Ding Hao membunuh praktisi pedang dari sekte ilmu pedang pembelah surga,
mereka belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi mereka tidak terkesan. Tapi kali ini, mereka hampir lupa bernapas saat melihat kekuatan mengerikan tersebut. Bahkan jika ditelusuri kembali ke puluhan ribu tahun, tidak ada seorang pun di provinsi salju yang mampu melakukan teknik ini. Penilaian Yin Zuimo lebih tajam daripada penilaian murid biasa lembah suara surgawi, jadi dia lebih tahu apa maksud semua ini. Belum lagi, teknik prasasti misterius Ding Hao sendiri dapat mendominasi provinsi salju. Setidaknya dalam ingatannya, tidak ada orang yang bisa menandingi kekuatan sekuat itu. Jika dia harus menyebutkan satu, hanya Dewa Agung Phoenix misterius yang mungkin bisa bertarung dengan Ding Hao. Dengan kehadiran Ding Hao, kebangkitan sekte pencari ilmu pedang tidak akan bisa dihentikan. Yin Zuimo tiba-tiba merasa sedikit iri pada sekte pencari ilmu pedang. Mengapa lembah suara surgawi tidak memiliki kejeniusan seperti itu? Sambil berpikir, Ding Hao melakukan teknik prasasti lagi. Kali ini, dia naik ke udara, melayang di kehampaan 1 kilometer di atas, dan melihat ke bawah ke seluruh gunung pencari ilmu pedang untuk mengamati medan. Setelah berpikir sejenak, dia mengayunkan pedangnya yang berkarat dan mengukir tulisan di kehampaan. Di sebelah tenggara Gunung Lu berdiri 5 puncak tetua. Seperti bunga teratai emas, mereka membelah langit biru. Di puncak, saya menikmati panorama Jiujiang. Betapa inginnya aku berdiam di sana, di antara awan dan pepohonan pinus. Jalan menuju Su lebih sulit daripada mendaki langit jauh. Kencong dan Yufu pada zaman kuno adalah raja negeri yang memiliki perbatasan. Diblokir dari negara-negara tetangga, selama ribuan tahun. Di sebelah barat berdiri Great Taibai, gunung yang tinggi, tempat burung emei dapat terbang hingga ke puncak. Di bawah puncak yang runtuh 5 pendekar pemberani itu tewas, lalu tangga menuju surga mengaitkan sisi jembatan batu kayu. Di atas kereta 6 naga menemukan puncaknya menghalangi jalan, di bawahnya ada sungai zigzag dengan arus deras yang menderu sepanjang hari. Ding Hao membacakan dari ingatan beberapa puisi kuno yang menggambarkan medan terjal, termasuk Ode to Heart Roads to Sichuan yang ditulis oleh Li Bai, penyair abadi. Ada beberapa ratus kata, dan setiap kata menyerap ki spiritual langit dan bumi dalam jumlah besar. Khususnya, ketika dibenamkan dalam ki naga ungu yang menyebar dari area TPA di gunung belakang, pegunungan sekte pencari ilmu pedang semakin kaya akan ki spiritual. Saat berada di lingkungan ini, prasasti Ding Hao menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Memanfaatkan medan, dia memobilisasi momentum di sekitarnya dan menyuntikkan prasasti ke berbagai arah di sekitar sekte tersebut. Garis-garis api emas atau perak membubung ke langit, seperti pedang raksasa yang tak terlihat, muncul dengan rapat di sekitar gerbang sekte pencari ilmu pedang. Mereka mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, yang cukup kuat untuk menghancurkan kehampaan. Mereka hampir memblokir semua pintu masuk dan keluar sekte tersebut, membentuk formasi pedang yang sangat mengerikan. Formasi pedang ini berkali-kali lebih kuat daripada yang ditempatkan oleh sekte ilmu pedang pemecah surga. Di area TPA di belakang gunung. Sejak saat itu akan menjadi pertahanan terkuat dari sekte pencari ilmu pedang. Jika ada yang ingin menyerang mereka, mereka harus menghancurkan formasi pedang ini terlebih dahulu, yang berisi 2 jenis ki, api surga dan es neraka. Dengan kekuatan tertinggi dari pedang berkarat dan medan yang menguntungkan, formasi tersebut dapat terus menyerap ki spiritual langit dan bumi. Seiring waktu, hal itu akan menjadi semakin kuat. Tidak ada yang bisa mematahkan formasi pedang prasasti seperti itu kecuali mereka adalah ahli di bidang martial sage. Setelah melakukan semua ini, betapapun kuatnya dia, Ding Hao merasa lelah. Dia turun dan mendarat di batu perampas pedang lagi. Dia pulih setelah mengatur nafasnya beberapa saat. Ding Hao tidak berhenti setelah menyiapkan formasi pedang. Sebaliknya, ia memasang ratusan formasi prasasti besar dan kecil di berbagai tempat penting di gerbang gunung. Setelah formasi luar dipatahkan, formasi kecil juga bisa menjaga gunung dan menghalangi musuh. Setelah menyaksikan semua ini, para murid dari sekte pencari ilmu pedang terpesona. Inilah keuntungan memiliki ahli luar biasa dalam sekte tersebut. Dikatakan bahwa seekor anjing menjadi angkuh ketika tuannya mendapat bantuan. Di dunia yang kejam ini, memiliki ahli super yang tak tertandingi berarti memiliki pencegahan paling kuat terhadap semua musuh. Ding Hao kemudian mengajari beberapa elit sekte yang dapat dipercaya cara mengaktifkan formasi yang berbeda dan memberitahu mereka cara bekerja sama. Ini adalah salah satu hal yang telah dia rencanakan sejak lama. Akhirnya hal itu selesai.
Dia membutuhkan waktu 1 hari penuh untuk menyiapkan formasi prasasti. Di malam hari, Wang Juefeng, Guan Feidu, dan yang lainnya mencari Ding Hao lagi dan memberitahu dia tentang kejadian sekte dalam beberapa hari terakhir. Namun, Ding Hao sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal duniawi itu. Dia merasakan sakit kepala setelah hanya menghadapinya sebentar. Untungnya, ada Ji Yingqi, gadis kecil yang cerdas. Meskipun dia tidak memiliki banyak pengetahuan mendalam tentang sekte pencari ilmu pedang, dia selalu memiliki saran yang mendalam, yang membuat semua orang takjub. Ada berita yang dikirim dari berbagai sumber. Sayangnya, masih belum ada informasi mengenai Lin Xin dan Li Chanyang. Yang membuat Ding Hao khawatir adalah teman baiknya Fang Tianyi juga menghilang. Tidak ada seorang pun yang melihatnya sejak musuh mereka mundur. Menurut salah satu murid, terakhir kali dia melihat Fang Tianyi adalah lebih dari 10 hari sebelumnya. Keduanya telah dikirim ke tambang kristal misterius, dan dia tidak pernah melihatnya lagi. Cahaya bulan yang dingin menyinari bumi seperti embun beku yang turun. Masih ada lampu di dalam gerbang sekte pencari ilmu pedang. Para murid sibuk memperbaiki sekte itu siang dan malam. Ding Hao pergi ke tebing area TPA di belakang gunung. Sepanjang jalan, dia menyapa wajah-wajah yang dikenalnya dengan senyuman. Yang menyambut Ding Hao adalah sepasang mata penuh hormat dan kagum. Kata-kata Tang Folei sebelum kematiannya benar. Saat ini, Ding Hao seperti dewa di mata seluruh sekte pencari ilmu pedang. Bahkan jika Li Jianyi, Qi Qingshan, dan yang lainnya dibangkitkan, akan sulit bagi mereka untuk membandingkannya dengan Ding Hao dalam hal prestise pribadi. Di kejauhan, Tuan Muda Pedang Guan Feidu sudah menunggu di tepi tebing. Guan Feidu berkata sambil tersenyum, "Paman bela diri Ding, kudengar kamu ingin masuk jauh ke dalam jurang maut. Saya memilih beberapa murid yang akrab dengan medan di dalam tambang. Mengapa kamu tidak membiarkan mereka pergi bersamamu?" Tuan Muda Pedang sepertinya telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya yang dulu. Dia masih mengenakan jubah putih, seorang pria tampan. Dengan sikap anggun, setelah bencana di sekte pencari ilmu pedang, dia tampaknya menjadi lebih pendiam, dengan temperamen yang dewasa. Di belakangnya, 20 murid berperalatan lengkap memandang Ding Hao dengan penuh semangat. Itu adalah impian mereka untuk memasuki tambang bersama dewa dari sekte pencari ilmu pedang. Sayangnya, Ding Hao menolak dengan sopan dengan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kalian gunakan waktu ini untuk istirahat. Aku bisa pergi sendiri." Sebelum dia selesai berbicara, Ding Hao telah berubah menjadi cahaya yang mengalir, menghilang tepat di depan mereka. Guan Feidu menggelengkan kepalanya. Meskipun ke-20 muridnya sedikit kecewa, mereka masih bisa membual karena telah melakukan pertemuan dekat sekali seumur hidup dengan salah satu dewa sekte tersebut. Jika dibandingkan dengan pengabaian di masa lalu, tebing Great Abyss telah mengalami perubahan yang signifikan. Karena campur tangan sekte ilmu pedang pembelah surga, tebing itu penuh dengan kabel dan keranjang besi dengan berbagai ukuran. Ada beberapa tempat istirahat dan tempat pemantauan, seperti ruangan batu, setiap beberapa ratus meter. Jika dilihat dari kejauhan, ruangan batu itu seperti sarang lebah. Ding Hao melepaskan indera surgawinya untuk menemukan gua misterius itu. Dia tidak pergi ke sana bersama murid-murid yang dipilih oleh Guan Feidu karena dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan gua misterius yang mengubah nasibnya setelah perjalanan waktu. Tebing gua telah banyak berubah karena eksploitasi skala besar. Ding Hao tidak tahu apakah sekte ilmu pedang pembelah surga telah menemukan gua itu atau tidak. Dia hanya bisa berharap yang terbaik. Setelah beberapa saat, sepertinya aku menemukannya. Mata Ding Hao tertuju pada celah tersembunyi di gunung dan menemukan pintu masuk ke gua misterius. Dilihat dari luar, tidak ada jejak penjelajahan. Tidak mungkin sekte ilmu pedang pembelah surga menemukannya sebelum dia kembali. Ini adalah kabar baik. Ding Hao melintas dan menghilang ke pintu masuk gua. Jalan batu yang familiar sekali lagi muncul di depan mata Ding Hao. Setelah berjalan beberapa ratus meter di sepanjang jalan setapak, dia mencapai ruangan batu yang kosong. Lubang batu persegi, yang dulunya berisi cairan putih susu, masih ada di sana, tetapi semua cairan itu telah diambil oleh Ding Hao. Wajah mulusnya seperti cermin. Jelas sekali, itu telah digali oleh manusia. Kekuatan Ding Hao telah meningkat pesat sejak saat itu, dan dia bukan lagi seorang pemuda yang berpikiran sederhana. Tetapi dia masih merasa takjub saat mengamati gua misterius itu untuk kedua kalinya. Ia yakin seluruh gua tersebut telah digali dengan kekuatan supernatural,
bukan bentukan alami. Setelah beberapa dekade terkikis, keadaannya berubah menjadi seperti sekarang dan tampak seperti ciptaan alam. Sayangnya, seperti sebelumnya, kecuali pola papan catur di atas meja batu, Ding Hao tidak menemukan apapun di dalam gua. Saat ini, pikiran esensial Ding Hao telah mencapai tingkat langit dan bumi kehendak Tuhan. Indra ilahi miliknya begitu kuat hingga banyak ahli di alam kaisar bela diri yang lebih rendah dibandingkan mereka. Namun, ia masih merasa pusing setelah perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat kotak di papan catur, meski ia mampu bertahan lebih lama jika dibandingkan dengan pengalaman pertamanya. Ding Hao menatap garis papan catur selama sekitar 4 atau 5 menit sebelum dia tidak tahan lagi dengan rasa pusingnya. Dia harus memalingkan muka, jangan sampai rasa sakit itu menghancurkan jiwanya hingga berkeping-keping. Dia duduk bersila dan menjalankan kinya. Setelah 15 menit penuh, rasa pusing perlahan hilang. Namun kali ini, Ding Hao akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Pola di papan catur sepertinya semacam formasi prasasti. Tidak ada pertanyaan tentang hal itu. Adapun tampilannya yang terdistorsi, ya, sepertinya itu semacam formasi transmisi spasial. Karena kekuatan distorsi spasialnya yang menarik, bahkan satu pandangan saja akan membuat orang merasa seolah-olah tingkat metabolisme mereka telah melampaui batas. Ding Hao berpikir sejenak. Dia kewalahan dan tertarik dengan penemuan itu. Kemana sebenarnya arah formasi papan catur ini? Kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada formasi transmisi jarak jauh yang pernah dia lihat sebelumnya di Provinsi Salju. Aura yang dipancarkannya seperti aura makhluk tertinggi. Ding Hao yakin itu akan mengarah ke tempat yang lebih jauh. Apakah ini akan menghubungkan wilayah lain? Tidak peduli siapa yang meninggalkan formasi transmisi seperti itu, dia pasti telah mencapai puncak kekuatannya. Ding Hao adalah seorang ahli prasasti tingkat ke-7 saat ini, dan indera surgawinya sangat kuat karena dia telah mencapai puncak esensi pikiran. Namun, dia hanya bisa melihat garis di papan catur sebentar. Jika itu adalah ahli biasa di Kaisar Bela Diri atau Kerajaan Iblis, dia tidak akan mampu bertahan bahkan 1 menit pun. Ding Hao meluangkan waktu untuk mengamati pola di papan catur lagi. Namun, dia hanya bisa bertahan paling lama sekitar 10 menit sebelum dia tidak mampu menahan rasa pusingnya. Dia akan muntah seperti seorang pemabuk yang akan mati karena mabuk. Tentu saja, tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan. Ding Hao akhirnya yakin bahwa pola tulisan di papan catur bukanlah yang dia ketahui. Prasasti itu sangat kuno tetapi sangat cocok. Ia memiliki semacam kecerdasan yang tetap kuat setelah puluhan ribu tahun, yang merupakan tanda kekuatannya. Sampai batas tertentu, prasasti ini lebih mirip dengan karakter dewa palsu yang pernah dilihatnya di kota dewa palsu. Sebab, menurut sistem yang dijelaskan oleh Master Pedang dan Master Pedang, itu seharusnya tidak ada. Ding Hao mencoba memanggil Master Pedang dan Master Pedang dalam pikirannya. Sayangnya, seperti di masa-masa sebelumnya, kedua monster tua itu akan tetap diam, tidak mau muncul selama dia berada di dalam gua misterius tersebut. Pada akhirnya, Ding Hao menyerah dan berhenti mengamati. Pola papan catur berbeda dengan sistem prasasti yang dikuasainya. Ding Hao bahkan tidak tahu cara memindahkan pola di papan catur, dia juga tidak bisa mengaktifkan saluran transmisi di dalamnya. Bahkan jika dia bisa mengaktifkannya, Ding Hao tidak akan berani mencoba memasukinya. Dia tidak begitu penasaran. Tidak ada yang tahu dunia seperti apa yang ada di sisi lain formasi transmisi papan catur. Ding Hao memutuskan untuk pergi setelah mengamati di gua misterius itu beberapa saat dan tidak menemukan apapun. Ding Hao tiba-tiba teringat sesuatu ketika dia sampai di pintu masuk gua. Dia dengan hati-hati menyembunyikannya agar tidak ketahuan, tidak ada yang akan menyadari keberadaannya, bahkan ketika berdiri dalam jarak 1 atau 2 meter darinya. Dia pergi dengan percaya diri setelah melakukan penyembunyian itu. Ding Hao selalu merasa bahwa gua misterius ini tidak sederhana. Mungkin ada misteri mengejutkan yang tersembunyi di dalamnya. Setelah meninggalkan gua, Ding Hao belum kembali ke tanah. Sebaliknya, dia terus mengikuti jalan menuruni jurang maut. Dia ingin masuk jauh ke dalam jurang dan menjelajah sedalam yang dia bisa. Tempat ini pernah dianggap sebagai area terlarang oleh nenek moyang sekte pencari ilmu pedang. Dia pergi ke sana untuk mencari tahu rahasia apa yang ada, mengapa naga unguki meledak tanpa alasan, dan mengapa ia menyimpan biji kristal misterius dalam jumlah besar. Ding Hao punya intuisi. Hal-hal yang ada di jurang maut itu jelas tidak sederhana.
Selain sejumlah besar kristal dan mineral misterius, ada rahasia lain yang tersembunyi. Sekte ilmu pedang pembelah surga pasti mengetahui sesuatu. Kristal dan mineral misterius itu bukanlah satu-satunya alasan mengapa mereka mengirim master ke provinsi salju dari jarak ribuan mil. Alasan utama mereka pergi ke sana pasti terkait dengan rahasia yang tersembunyi di balik pilar naga Ki Ungu. Angin astral yang tajam bersiul di telinganya. Semakin jauh dia pergi, semakin kuat Ki Iblis dan angin astralnya. Penglihatan Ding Hao terhalang. Dia mengerahkan seluruh kekuatan penglihatannya. Api surga keluar dari matanya, seperti pedang emas, menerobos angin astral dan memungkinkan dia untuk melihat 100 meter di depannya. Waktu berlalu dengan lambat. Ding Hao secara kasar menghitung bahwa dia telah turun ke titik lebih dari 1000 meter di bawah tebing. Dia belum pernah berada sedalam ini sebelumnya. Dianggap sebagai area terlarang, dasar grid abis penuh dengan bahaya dan misteri. Dengan kekuatan Ding Hao sebelumnya, memasuki tempat seperti itu akan berisiko, dan tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Namun keadaannya berbeda saat ini. Tubuhnya diselimuti perisai cahaya keemasan saat dia perlahan turun. Tiba-tiba, segala macam cahaya bersinar di depannya. Ki spiritual yang sangat padat membuatnya kewalahan. Ding Hao berhenti pada saat ini. Semburan cahaya bersinar di tebing jurang di depannya, sangat indah dan cerah. Sejauh mata memandang, dinding batu telah berubah menjadi kristal misterius yang berkilauan. Dengan kekuatan 5 elemen yang melimpah, kristal misterius dari semua sifat membentuk batu besar. Seolah-olah dia telah memasuki dunia fantasi yang penuh warna aneh. Meskipun Ding Hao telah siap secara mental, dia tetap tercengang. Sudah menjadi konsensus di tanah tanpa batas bahwa tambang kristal misterius mirip dengan tambang logam, seperti batu giok dan emas. Kristal misterius tersebut biasanya ditemukan dalam jumlah kecil. Dibutuhkan tenaga kerja untuk mengekstraknya dari bebatuan besar dan memurnikan batu tersebut untuk mendapatkan kristal dengan ukuran berbeda. Selain itu, berdasarkan penampakan dan jumlah ki yang dikandungnya, akan dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu tingkat rendah, sedang, tinggi, dan atas. Namun tambang kristal misterius di depannya hanya membongkar definisi penambangan. Itu sama sekali bukan tambang primitif. Sebaliknya, itu adalah sejumlah besar kristal misterius dalam bentuk paling murni, yang tidak perlu dimurnikan atau diukir. Penjelajah hanya perlu memecahkan dinding batu 5 warna dan mengangkut potongannya satu persatu. Hanya itu yang diperlukan untuk mendapatkan kristal kelas atas. Itu tidak dianggap sebagai eksploitasi, itu hanyalah pemanenan kristal misterius. Ding Hao melihat tali kabel tebal yang tergantung di dinding batu kristal dengan ekornya berayun tertiup angin, seperti naga dan ular piton yang berjuang agar tidak dipaku. Jika beberapa bagian tidak dipasang di dinding, kabel-kabel itu akan terkoyak oleh angin astral. Ini adalah tempat di mana para murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang dipaksa bekerja selama sebulan terakhir. Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga memerintahkan murid-murid Sekte Pencari Ilmu Pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk mengeksploitasi daerah tersebut. Meskipun beberapa tindakan perlindungan telah diambil, hal ini masih cukup primitif dan berbahaya. Banyak murid kehilangan nyawa saat menambang dalam sebulan terakhir. Beberapa dari mereka kehilangan pijakan, jatuh ke jurang maut. Beberapa telah diliputi oleh niat membunuh, sementara yang lain menjadi korban angin astral. Setelah pemulihan Sekte Pencari Ilmu Pedang, penggalian yang sangat berbahaya segera dihentikan. Tidak ada seorang pun di sana saat ini. Dengan kekuatan besar, Ding Hao melayang di kehampaan, tidak terpengaruh oleh angin astral. Dia mulai mengamati dinding kristal misterius ini. Dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Kristal misterius yang begitu besar sudah cukup untuk melepaskan sejumlah besar ki spiritual. Bahkan jika angin astral dan ki iblis di tebing jurang dapat memblokir ki, itu pasti telah membocorkan sebagian darinya setelah sekian lama. Mengapa hal ini tidak terdeteksi oleh para master dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, termasuk dirinya sendiri? Sebuah pemikiran terlintas di benak Ding Hao. Dia mengeluarkan kristal misterius dari dinding batu dengan kemauannya, lalu jatuh ke tangannya. Dia melepaskan indera ketuhanannya untuk menyelidiki dan mengamatinya dengan cermat. Itu memang kristal misterius kelas atas. Energi yang terkandung di dalamnya sangat melimpah, dan hampir tidak ada kotoran. Seniman bela diri dapat menyerapnya secara langsung, mengintegrasikannya ke dalam saluran meridian dan benih ki tanpa perlu memurnikan atau membuang kotoran. Ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan ki secara maksimal.
Kristal misterius kelas atas semacam ini adalah harta karun yang diimpikan oleh setiap seniman bela diri. Ding Hao mencoba menyerap semua ki ke dalam tubuhnya. Dia merasakan energi menyatu dengan tubuhnya dan masih tidak tahu apa yang membuat mereka berbeda. Ini adalah kristal misterius yang sempurna, tapi untuk beberapa alasan, rasanya sedikit aneh, pikir Ding Hao dalam hatinya. Ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat kristal di tangannya lagi, dia tiba-tiba tercengang. Ini, tidak. Setelah semua energi diserap, kristal misterius biasanya akan berubah menjadi bubuk dan menghilang. Sebagai intisari langit dan bumi, ia merupakan kumpulan energi dalam bentuknya yang paling murni. Tapi mengapa kristal misterius ini menjadi batu biasa setelah energinya diserap? Ding Hao terkejut. Kristal misterius di tangannya tidak berubah menjadi bubuk setelah dia menyerap energi internal. Sebaliknya, itu berubah menjadi batu biasa. Dia mengamati batu itu dengan cermat. Itu tampak familiar. Ini adalah batu hitam biasa di tebing Great Abyss. Ding Hao mengepalkannya dengan tangannya. Dengan retakan, batu tersebut hancur menjadi butiran pasir kecil. Bagian dalam kristal telah membusuk seluruhnya, dan struktur batuannya hampir hancur. Bahkan orang biasa pun bisa menghancurkannya menjadi bubuk. Ini memang batu biasa. Itu berubah menjadi kristal misterius hanya setelah disuntikkan dengan energi yang sangat besar dalam sekejap. Suara Master Pedang tiba-tiba bergema di benaknya. Dia berkata, dengan kata lain, kristal misterius ini adalah buatan manusia. Saya khawatir mereka baru ada kurang dari 3 bulan. Mendengar ini, Ding Hao melamun. Setelah jeda, Ding Hao berkata dengan heran, mungkinkah naga ungu legendaris Qi mengubah bebatuan ini? Sulit untuk mengatakannya. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda harus menjelajah lebih dalam dan melihat sendiri pilar Qi naga ungu. Sang Master Pedang juga tidak yakin. Ding Hao mengangguk. Dia membungkus dirinya dengan Heaven Fire Qi dan melanjutkan keturunannya. Lebih jauh ke bawah ada jurang yang belum pernah dijelajahi. Sekte ilmu pedang pembelah surga tidak memaksa para murid yang dipenjara untuk menambang sedalam itu. Mata Ding Hao bersinar seperti kilat. 2 lampu emas meledak, menembus roh jahat dan angin astral serta memantau tebing. Seperti yang terjadi di tempat lain di atas, bebatuan tersebut juga telah menjelma menjadi kristal misterius. Terlebih lagi, semuanya adalah kristal misterius kelas atas. Bahkan Ding Hao, yang merupakan orang paling makmur di Provinsi Salju, merasa heran melihat jumlah yang begitu mengerikan. Kekayaan yang sangat besar ini cukup untuk dihamburkan oleh sekte pencari ilmu pedang selama ratusan tahun. Pada saat yang sama, Ding Hao menemukan bahwa saat dia turun lebih dalam ke jurang, warna kristal hitam berangsur-angsur berubah menjadi ungu. Itu memiliki rasa keagungan yang berasal dari era Gu kuno. Kristal besar itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Batu-batu itu sangat transparan sehingga orang hampir bisa melihat teksturnya dalam sekejap. Gelombang Qi iblis semakin lemah. Ada sedikit kehangatan di udara. Dengan Qi spiritual langit dan bumi yang melonjak di angkasa, seseorang dapat berkultivasi hanya dengan bernapas. Ding Hao secara kasar dapat memperkirakan bahwa tempat ini memiliki kedalaman lebih dari 3.000 meter. Hanya pada tingkat kultivasi Qi dan kekuatan fisiknya saat ini, seorang kultivator dapat mencapai tempat ini. Jika itu orang lain, bahkan Wan Jiansheng, tetua berwajah muram dari Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga, mustahil mencapai tempat itu. Siapapun akan dihancurkan oleh Qi iblis yang mengerikan dan angin astral pada kedalaman sekitar 2.500 meter. Ada jurang yang diselimuti kabut ungu jauh di bawah. Jurang itu seperti mulut binatang buas yang menakutkan, yang kedalamannya tidak mungkin diukur. Ding Hao tidak bisa menahan perasaan gelisah. Sambil memegang pedang berkarat dan pedang ajaib, dia tetap waspada sambil terus turun perlahan. Itu adalah proses yang sangat panjang. Ngomong-ngomong, Sister Sabre, apakah kamu sudah menguraikan karakter dewa palsu di boneka batu? Lingkungan sekitar begitu sepi sehingga sedikit menakutkan. Ding Hao hanya mengubah topik untuk memikirkan hal lain. Master Pedang adalah satu-satunya yang berbicara sejauh ini. Agak tidak biasa jika Master Pedang tetap diam selama ini. Ahaha, kamu akhirnya mengingatku. Master Pedang tertawa keras dan berkata, saya hanya ingin melihat berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk berbicara dengan saya jika saya tetap diam. Haha, sepertinya tidak butuh waktu lama. Ding Hao, permainan yang sangat menarik. Haruskah aku memahaminya sebagai kepolosan yang kekanak-kanakan?
Master Pedang mencibir dan berkata, kamu membodohi dirimu sendiri. Cap Ding kecil tidak memikirkanmu. Dia khawatir akan memecahkan karakter dewa palsu. Oke. Master Sabre sangat marah. Anda adalah seorang narsisis yang menyedihkan. Master Narsisis, nama yang berhak Anda dapatkan. Baru saja, Little Cap Ding belum menanyakan apapun sebelum Anda menyelanya. Lihatlah wajahmu yang bersemangat. Saya tidak akan repot-repot berbicara dengan Anda. Ding Hao, permainan macam apa yang dimainkan kedua monster tua ini? Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan sekali lagi. Sister Sabre, apakah kamu berhasil menguraikan karakter-karakter itu? Master Pedang tiba-tiba mengubah nada suaranya dan berkata dengan suara yang manis, jangan khawatir, Cap Ding kecil. Saya lebih dari memenuhi syarat untuk ini dan telah menguraikan semuanya. Karakter dewa palsu juga merupakan semacam prasasti. Tao Agung berasal dari sumber yang sama. Setelah Anda memahami Tao dalam satu hal, Anda dapat menerapkannya pada puluhan ribu masalah. Master Saber secara kasar menjelaskan asal-usul karakter dewa palsu. Ding Hao adalah setengah ahli prasasti, tetapi dia tidak sepenuhnya memahaminya pada pemaparan pertama. Dia harus berpikir matang untuk memahami beberapa bagian. Untungnya, Sabre Master sangat sabar. Dia menjelaskannya berulang kali. Pada akhirnya, Ding Hao memiliki gambaran umum. Begitu dia kembali ke permukaan tanah, Ding Hao akan siap membuat ulang boneka batu untuk mempertahankan gerbang sekte, terutama 4 boneka raksasa di puncak alam Kaisar Bela Diri. Jika itu bisa berguna, tidak ada apapun di seluruh provinsi salju yang bisa menjadi ancaman bagi sekte pencari ilmu pedang. Terima kasih, Suster Sabre. Kamu luar biasa. Ding Hao tidak lupa menyanjungnya. Master Saber memiringkan kepalanya ke atas dan tertawa histeris. Sang Master Pedang tidak tahan lagi. Wanita gila, kamu tidak tahu malu. Karakter dewa palsu diuraikan oleh kami berdua. Mengapa Anda menimbun semua kredit sekarang? Master Sabre mencibir dan berkata, apakah Anda berpartisipasi dalam penguraian? Saya tidak ingat itu. Master Pedang sangat marah. Wanita gila, kamu dulu punya keuntungan tertentu. Sekarang kamu telah kehilangan seluruh integritasmu. Sabre Master bertanya, apa itu integritas? Master Pedang tidak bisa berkata-kata. Begitu pula Ding Hao. Memang benar bahwa seseorang tidak boleh main-main dengan wanita. Ding Hao sering merasa kedua monster tua ini seperti dua anak yang belum pernah tumbuh dewasa. Mereka selalu bertengkar untuk berbagai hal yang sangat kekanak-kanakan, dan dia seperti ayah tunggal yang malang dari dua anak yang tidak bersalah. Dia harus membantu mereka menenangkan diri dari waktu ke waktu. Namun, tidak dapat disangkal bahwa kedua monster tua itu memiliki pengetahuan mendalam yang luar biasa dalam seni bela diri, alkimia, dan prasasti. Bahkan di seluruh wilayah utara, hanya sedikit orang yang mampu bersaing dengan mereka. Saat mereka berbicara, terjadi perubahan mendadak. Tanpa peringatan, tiba-tiba ada aliran udara ungu yang megah datang dari jurang yang dalam. Ding Hao langsung terangkat puluhan meter karena dia tidak siap. Apakah itu pilar ki naga ungu yang dirumorkan? Ding Hao terkejut. Dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan menjalankan ki-nya. Dia tidak berani bersantai sama sekali. Dia mendongak. Jurang yang tenang tiba-tiba menjadi gelisah, nyala api ungu yang lembam berubah menjadi ganas, mengepul seperti sepanci air mendidih. Suasana semakin mencekam seolah ada sesuatu yang mengerikan sedang berusaha melepaskan diri dari terpenjara di kedalaman jurang. Saat berikutnya, kolom ki ungu tiba-tiba meledak dari kedalaman. Gelombang auman naga bergema dengan liar di dalam gua jurang. Ding Hao menghindar dengan tergesa-gesa dan menghindari dampak kolom ki. Itu adalah pilar ki naga ungu. Ding Hao menyipitkan matanya karena terkejut. Benar saja, pilar ki naga ungu yang legendaris telah benar-benar muncul. Para murid sekte pencari ilmu pedang tidak melebih-lebihkan sama sekali. Pilar ki ungu memang seperti naga, mengeluarkan raungan. Ding Hao tetap berada di dekat tebing, di mana dia dapat dengan jelas melihat pilar ki berbentuk naga itu dengan sangat detail, kepala, tubuh, cakar, dan bahkan sisik naga. Seolah-olah mereka masih hidup. Namun, indera ilahinya memberitahunya bahwa naga ungu cerah itu hanyalah kolom energi tanpa vitalitas apapun. Tapi itu cukup mengejutkan. Pilar ki yang seperti naga. Sang Master Pedang juga berseru, ya Tuhan, sungguh menakjubkan. Saya khawatir fenomena ajaib seperti itu mungkin merupakan tanda harta langka surga dan bumi di jurang maut. Sabre Master mau tidak mau setuju dengannya. Ya,
Itu luar biasa. Itu luar biasa. Pasti ada semacam harta karun tertinggi yang memicu perubahan gelombang langit dan bumi. Jika tidak, kelainan seperti itu tidak akan muncul. Tentu saja, mungkin juga ada surga setingkat dewa di jurang maut ini.